Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Santi, Pak Fan ya, Pak Ido, Bu Meling ya, Pak Anies, Bu Aryani, Pak Antariksan, Pak Astila. Ini untuk Bapak Ibu yang sedang kurang sehat, ya semoga segera disehatkan. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, gitu ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke minggu ini sudah cukup jauh. Cuman memang sayangnya setelah saya cek tadi siang saya cek ya saya koordinasi dengan Bu Adrina juga. Kelas saya itu sebenarnya kurang satu karena waktu itu kena tanggal merah, kena libur ya. Jadi harusnya sudah selesai minggu ini, ternyata kurang satu. Ya, kelas saya yang lain juga semua sudah selesai. Sehingga saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Ada dua opsi nih Bapak Ibu. Satu, kita nambah kelas minggu depan, ya kita tertulis seperti biasa Zoom. Atau yang kedua, saya rekam video, ya saya rekam video baru ini, bukan video-video yang kemarin saya kasihkan lagi, kasih link lagi enggak, video baru. Em, ya tentu nanti materi yang belum tersampaikan, ya. Saya mungkin lebih teknis kalau di video karena gini, kalau di Zoom itu saya mau teknis agak susah. Teknis data analisis itu paling ideal Bapak Ibu jujur ya, itu di lab. Kalau di kampus Asia kita punya beberapa lab ya Ical ya, punya 4 lab ya. Ada 6 sebenarnya, cuman yang difungsikan lantai bawah sama gedung depan itu yang sering difungsikan empat lab tambah satu. Ada 7 malah, ada 7 karena ada lab ekonomi juga ya. Nah, langsung praktek gitu. Ini data di cleaning dulu, kemudian diklasifikasikan, diintegrasikan, kita pakai Tableau, kita pakai Power BI, kita pakai uh, Python, iya, tapi untuk ini ya, mata kuliah yang di sistem informasi kita pakai Python ya. Saya juga nggak jago-jago banget di situ, karena ada dosen yang lebih jago karena dia di sistem informasi. Kemudian bisa pakai Google Studio, paling paling menyenangkan itu paling salah satu yang paling mudah. Sebenarnya Tableau juga mudah gitu. Tapi Zoom ini agak susah gitu kita tutorialnya gitu ya. Karena bukan di lab dan biasanya memang data analisis yang kelas pagi kan 14 kali pertemuan. Jadi prakteknya 2-3 pertemuan sendiri. Sisanya strategi, kemudian kita bahas bisnis, kita bahas business administration juga, kita bahas case study, kita lakukan survei, kita lakukan simulasi riset, sampai kita survei beneran. Itu kalau kelas pagi, kelas lulusan SMA, 14 kali pertemuan ya. Nah, jadi ada dua pilihan, Bapak Ibu ya. Pilihan pertama, kita tambah satu kuliah lagi. Pilihan kedua, video learning yang akan saya rekam. Kasih saya waktu sampai akhir minggu ini, Bapak Ibu, untuk rekaman videonya. Eh, ya, kita juga mau long weekend ya. Tapi nanti Sabtu atau Minggu saya produksi videonya. Bapak Ibu, mohon memberikan respon. Kita voting kecil-kecilan. Pilihan satu tambah kuliah, pilihan dua video. Silakan ketik angka satu, angka dua, atau angka satu atau angka dua di kolom komentar. Saya ingin tahu mana yang terbanyak akan saya lakukan. Angka satu mewakili tambahan kuliah, angka dua mewakili video learning. Silakan ketik-ketik satu atau dua. Boleh Bapak Ibu ya, jangan merasa terintimidasi oleh rekan-rekannya. Itu bebas-bebas ya, nanti kita pilih yang terbaik. Video. Monggo, monggo ya, bebas, berpendapat bebas. Saya mengikuti aja Bapak Ibu, dua-duanya saya oke. Itu kewajiban saya untuk mengadakan kelas, kewajibannya Mas Ical juga, atau Bu Adriani ya. Kita memandu aja. Wah, banyak. Ini kayaknya sudah close ini, Bang Ical ini dua ini ya. Teman-teman, gak apa-apa, boleh, boleh ya. Dua-duanya boleh. Saya fine dengan dua-duanya ya. Oke, ada lagi yang mau respon, yang belum respon satu atau dua. Wah, kayaknya kayaknya direspon pun tetap angka dua ini yang paling banyak salah. Baik, ya sayangnya ini apa tidak selengkap biasanya datang karena mungkin ada yang dalam perjalanan, mungkin ada yang lagi di tol karena besok libur, long weekend ya. Ada yang having fun di puncak, ada yang di kota wisata Batu, Jal, kotamu Jal ya. Ada yang juga mudik mungkin ke Jogja, ada yang jalan-jalan ke Surabaya, ke mall ya. Atau mungkin ke Bali ya.
Oke, ini kayaknya nomor dua nih ada. Jadi di compare nomor satu, kayaknya nomor satu juga akan dikit ya. Baik, Bapak Ibu, saya menerima mandat, sama mandatori ini lah, menerima mandat dari rekan-rekan mahasiswa. Kasih saya waktu eh, paling lambat hari Minggu lah. Saya usahakan hari Minggu ya, Bapak Ibu ya, hari Minggu. Karena ya long weekend ya, kita juga ada rencana untuk family time lah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang engage dengan saya di sosial media tahu lah, saya family man banget. Artinya senang menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Lebih baik begitu daripada keluarga orang lain ya kayak gitu ya, atau istri orang lain kan bahaya. Makanya saya selalu eh, ini ya engage dengan family. Ya, Pak Ido Gusma menyimak. Oke Pak, boleh ya tempat kerja. Nah ini banyak juga yang kerja. Baik baik ya. Jadi tadi sudah saya konsultasikan dengan em, dosen koordinator kita, yaitu Bu Adriani, karena beliau juga dosen koordinator ya. Dan beliau menyatakan, Pak, kalau kami sih nomor dua nggak ada masalah, Pak, video learning gitu. Tapi coba tanya ke teman-teman. Makanya saya voting. Saya nggak pengen langsung eksekusi nanti. Barangkali Bapak Ibu nyamannya, oh kami butuh dipandu, butuh satu kali diskusi ya. Monggo, tapi kalau ini ternyata banyak nomor dua, nanti saya kondisikan kira-kira materi yang satu arah, cuman tetap insightful dan bermakna. Baik, Bapak Ibu, eh oke kita mulai nanti ya seperti minggu lalu ya, saya minggu lalu menyampaikan bahwa eh, sebelum libur sebelum long weekend saya ada dua kali tanggungan untuk rekan-rekan yang sedang skripsi gitu ya. Jadi waktunya memang hari Rabu, tapi tadi sudah saya bilangin antara setengah sembilan atau setengah sembilan lebih. Sehingga nanti kita juga nggak akan makan waktu lama-lama Bapak Ibu. Saya berusaha menyampaikan apa yang belum saya sampaikan. Sisanya akan di video learning. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi berbagi kasih Bapak Ibu. Saya janji dengan mahasiswa yang sedang skripsi, dia harus bimbingan karena besok sudah pada pulang kampung. Ada juga yang teman-teman kita dari Madura, Ical, gitu ya. Besok katanya pulang kampung. Pak, kalau bisa besok Rabu malam, Pak, ini kita bimbingan sehingga pulang kampung kita bisa sambil ngerjakan. Ya, kalau sambil ngerjakan gitu ya, saya nggak yakin pulang kampung ngerjakan. Tapi ya itu ya nanti setengah setengah sembilan. Sebentar-sebentar saya coba lihat. Oke, ambil ambil adaptor ya, ambil adaptor ini charger. Setengah sembilan saya akan Zoom dengan teman-teman yang bimbingan skripsi. Lebih-lebih nggak apa-apa lah ya nanti teman-teman akan menunggu. Tapi kita coba selesaikan ya jam setengah sembilan begitu ya. Jadi kalau lebih-lebih nggak ada masalah. Begitu Bang Ical ya kita mulai ya. Baik, minggu lalu kita banyak diskusi mengenai eh, beberapa teknik ya iklan sosial media. Em, saya mau tanya dulu, ngobrol bukan nanya ini. Kalau tanya nanti dikira tanya macam-macam ya. Pak Antareksa Tarigan, Pak, bisa open cam atau open mic aja, Pak? Boleh, Pak. Kita santai, Pak, ngobrol-ngobrol, Pak. Halo, Pak Tarigan. Ya, halo Pak. Pak Tarigan kan konten creator, Pak ya? Oh ya, baru Pak, baru mau Oh, bikin, jangan bukan gitu, ya, Pak. baru bikin lah, baru mau aktif lagi gitu. Hmm. Oh, tapi kan sudah banyak pengalaman. Saya itu konten creatornya didorong oleh anak saya sama istri saya, Pak. Jadi Oh biasanya gitu. saya ngedit. Jadi saya sampaikan saya bukan profesional content creator, cuman Em, buat saya mungkin ada berdisi Bapak Ibu yang content creation itu ada yang seneng ngonten, ada yang ketika ngonten dia pelototin engagementnya. Ketika engagement nggak tercapai, dia gusar gitu. Kalau saya itu nggak pernah peduli sama engagement, kan, just for fun gitu. Pak Tari kan kalau Bapak bikin konten Pak, lepas dari konten mungkin Bapak konten religi ya, tapi menurut Bapak apa yang penting Pak? Apa yang Bapak lihat di situ? Sebenarnya yang paling penting materinya dulu sih Pak, Oke. pendidikannya kita. Harus jelas dulu kita as a content creator tuh mau ngapain dulu gitu. Itu paling penting dasarnya. Untuk Hmm, urusan selanjutnya, menurut aku untuk viewer dan apa namanya engagementnya itu sih biasanya nggak bisa sekali atau dua kali posting engagement bagus ya gitu. Perlu ada konsisten juga sih gitu. Jadi saya udah beberapa kali coba sebenarnya Pak. Jadi saya kan coba-coba nih yes. ya bereksperimen juga sih ya di Keren, keren. media sosial ya Ya, gitu. Waktu saya di waktu itu saya mau bikin konten kreat apa konten mengenai makanan tuh.
di IG saya. Ternyata Mm-mm. memang banyak juga gitu, banyak orang juga yang lihat apa namanya menjadi viewer kita gitu. Tapi itu juga perlu banyak sekali konten yang harus sudah dibuat gitu. Oke, oke, oke. Ah. Terus saya, Eh, hmm, oke, terus gimana, Pak? ya, terus saya bikin lagi apa namanya di TikTok itu membuat konten tentang apa namanya relationship pacaran. Oh, Nah, itu juga bagus banget. Jadi ada topik-topik orang yang memang sangat membutuhkan itu gitu. Jadi engagementnya bagus, komennya banyak, viewernya banyak gitu. Em, dan sekarang selagi ke apa namanya tadi ke religi gitu. Jadi saya sebenarnya mengkombinasikan sih antara tentang dengan memotivasi dan adanya religi juga. Dan baru ada kalau nggak salah baru ada 6 konten, eh, viewernya juga lumayan banyak sih Pak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku sih ngelihatnya gini sih Pak, konsisten aja sih. Kalau yang di TikTok tuh saya hmm, punya target kemarin itu dari bulan saya baru mulai dari bulan September, saya uji coba sampai bulan Desember itu 100 konten Pak. push. Gimana bikinnya itu, Pak, 100 konten? Produksinya Pokoknya gimana, Pak, ngedit? saya Gila. cari materi di Google, saya cari semua apa namanya yang lagi FYP lah, lagi apa tuh saya cari semua Pak. Gitu. Jadi saya dengan 1 menit 1 menit saya syuting sendiri itu, saya target saya itu bener sehari paling nggak satu. Gitu. Jadi akhirnya Hmm, tercapai itu sampai 100 sih gitu. Nah ini masuk fase 2024, ya saya mau masuk ke kategori apa namanya religi. Nah ini yang kali ini saya dibantu dengan agensi Pak. oke, oke. Gitu. Jadi kali ini saya dibantu dengan agensi, mereka yang memikirkan jam tayang itu penting banget. Jam tayang jam berapa aja, hari apa aja ternyata itu masih 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 berlaku juga ya. Ya, 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 ya. Gitu Pak. Menarik, menarik, Pak. Terima kasih insight-nya. Saya dulu, eh kalau anak sekarang bilang itu ternak akun ya, bikin-bikin akun banyak gitu ya. Hmm. Itu saya dulu pernah juga bikin akun religi, Pak. Ya, ya, ya. Terus Hmm. saya juga ini ya, saya orang Nasrani waktu itu ada project lah begitulah, ada project. Kemudian bikin itu satu engagement yang bagus itu ketika saya bikin konten mendoakan orang lain. Tapi bukan saya yang doakan, Pak ya. Kita Ya, ya, pakai ya. pakai pakai animated gitulah. Terus apalagi? Iya, saya juga setuju kalau ada eksperimen karena saya dulu juga ini katanya tipsnya tutorialnya begini, kita coba semuanya ternyata kok nggak ada yang jalan gitu ya. Betul Alasannya, Pak. iya, terus katanya orang lain juga, oh ini algoritmanya udah ganti gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu sebenarnya, kita tebak-tebak aja algoritma kayak gimana gitu ya. Nah, satu-satunya cara waktu itu, ya saya juga melakukan di ini Mas Ical yang akun wisata itu Cal itu 1 minggu kayak kita tembus 70 konten, kita foto apapun kita upload dah gitu, nggak pakai Hmm. mikir ya, video apapun kita upload, jelek nggak bagus juga nggak apa-apa gitu. Tapi itu ya Pak tarigan ya, ternyata memang harus eksperimen ya, kita nggak bisa bikin konten tuh kadang orang oh beli buku konten creator kita pelajari kita terapkan kadang hasilnya zong gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Jadi saya juga banyak nonton tutorial kan. Kita banyak nonton Hmm. tutorial, how to lah, terus aku belajar banyak lah dari konten-konten creator yang ngasih tahu trik and trick gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu bukan jaminan sih. Jadi setiap orang itu punya perbedaan apa ya, punya khas ya, ciri khas Yes. sendiri gitu. Jadi kayak konten kita sendiri nggak, misalnya kita bikin konten otomotif gitu ya, dari 5 orang bikin konten otomotif nggak semuanya sama gitu. Jadi masing-masing itu Setuju, punya khasnya sendiri gitu. Saya pernah setuju. bikin kontennya itu bagus, skripnya bagus, gambarnya bagus, nggak naik Pak. Gitu. Sekalinya kita bikin yang apa namanya acak kadul gitu ya, yang asal-ngasal, justru banyak viewernya, nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak memang ada orang-orang punya khasnya sendiri ya gitu. Jadi kayak dan nggak semua apa yang kita kasih itu bisa diterima orang juga sih gitu. Jadi kayak apa ya, ya ya terus bereksperimen lah gitu. Nice, nice, thank you Pak Tarikan sharingnya ya. Kenapa Bapak Ibu saya masuk dengan content creation ya. Hmm. Kemarin kita ngomongnya kak teknis ads ya, kemudian conversion dan lain-lain ya.
konten ini salah satu hal yang paling powerful untuk menjangkau banyak orang. Sebenarnya gini, kalau kita nge-reels, kita TikTok, kita ngaco aja, bukan ngaco yang gimana ya, maksudnya kita ngonten apapun gitu ya. Kita mikir sesuatu, kemudian kita sharing. Hmm. Misalkan saya ada di satu akun, ini nggak bisa saya tunjukkan karena saya punya beberapa akun, saya namakan shadow account. Jadi akun khusus untuk eksperimen, ya, untuk eksperimen, bukan akun pribadi. Kalau akun pribadi mah saya nggak terlalu peduli, ya, karena untuk just for fun dengan family, dengan teman, dengan orang-orang yang seru-seruan sama saya gitu ya. Tapi di eh, beberapa akun lainnya, karena untuk bisnis ya, saya harus peduli dengan engagement, saya harus peduli dengan traffic dan lain-lainnya gitu ya. Nah, saya lagi eksperimen di banyak hal ya, walaupun saya tadi bilang saya bukan content creator ya, tapi bagaimanapun namanya em, social media itu powerful untuk ini ya, untuk melakukan penetrasi ke market atau paling nggak berkomunikasi dengan market. Nah, kemudian kadang saya punya pemikiran gitu, kemudian saya share. Sebentar, saya coba cek ya. Terakhir saya yang share apa ya di shadow account ya. Nah, jadi sesuatu yang konten itu kayaknya sesuatu yang relate ya, yang relevan dengan kehidupan kita. Kadang-kadang saya cuma pagi-pagi bangun tidur gitu ya, setengah enam ya. Kalau kita kan setengah jam 5 sudah bangun deh, setengah enam agak santai nanti eh, habis itu ngurusin anak dan kemudian anak berangkat sekolah gitu. Saya masih antar jemput anak. Nah, jadi tiba-tiba saya berada di fase yang ah ini kayaknya udah bisnis ini kenapa stuck ini gitu ya. Udah segala cara, segala jurus stuck ya. Kemudian saya bikin aja konten dengan kamera depan, saya bilang aja, kalau kamu sama kayak saya gitu, bisnis atau kerja atau hubungan asmara gitu ya, udah berusaha keras tapi tetap stuck ya. Semua jurus sudah dikeluarkan tetap stuck ya, tetap segitu-gitu aja. Ya, maka jurus berikutnya itu sabar gitu. Nggak bisa kamu melawan sesuatu yang sebenarnya kamu tinggal tunggu gitu, momentumnya kapan. Maka sahabatmu momentum, kemudian musuhmu adalah overthinking. Saya cuma bikin gitu. Dan itu santai. Kemudian saya tulis juga di X, saya tulis juga di Threads, saya tulis juga di LinkedIn gitu ya. Ada di shadow account saya di TikTok tuh malah yang cepet, growing cepet. Gitu. Padahal cuma gitu, bangun tidur, ambil video, eksperimen. Oke, nah tapi yang menarik adalah ini, tadi Pak Antarikan juga sharing bahwa tergantung case by case memang dalam bisnis. Data analisis juga begitu, gitu. Saya bridgingnya ke situ ya. Data analisis itu kadang kita memikirkan, oh engagement, oh like-nya kurang, save-nya, share-nya kurang. Bapak Ibu sebenarnya fokus aja ke value. Kadang kita terlalu mikirin matrix, nggak jalan-jalan nih marketing, nggak jalan-jalan nih bisnisnya. Ya, kita terlalu pusing dengan hal-hal yang sebenarnya bukan esensinya. Berapa banyak sih teman-teman agensi, baik yang baru ya, yang baru biasanya, kalau yang lama-lama tentu lebih fundamental. Saya itu bikin marketing agency dulu tahun 2007 kan, ya 2007 kita bikin offline marketing agency, kemudian lanjut, kemudian 2010 kita ganti, mulai masuk digital, terus menjadi research agency ya, tapi marketing tetap kita garap. Yang saya lihat tetap kuncinya adalah bagaimana kita berani eksperimen. Yang membedakan adalah gini, kadang orang belajar data, kalau kita ngomong data ya, itu terlalu fokus pada itu web traffic lah. Dan itu saya ajarkan memang itu nggak salah. Cuman jangan cuman itu. Nanti kita bicara ya mengenai strategi, mengenai apa yang perlu kita perhatikan. Saya share screen, Bapak Ibu ya. Saya izin share screen. Baik, ini mungkin lagi loading atau ada yang sudah tampil. Tapi ini adalah slide yang ini baru, Bapak Ibu. Slide saya baru bikin. Ya, namanya baru bikin. Mohon maaf kalau agak acak-acakan ya. Belum selesai sebenarnya nulisnya. Tapi saya mau cerita berawal dari slide ini, dan ini karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum nanti ada video learning, saya mau highlight beberapa hal. Data analisis itu seperti kemarin yang kita diskusi dengan Pak Arif Suganda, karena memang beliau expert di bidang itu di e-commerce ya. Kadang-kadang saya sempat kontak-kontakan juga via WA ya, karena saya dulu juga di e-commerce. Saya juga punya beberapa project yang berhubungan dengan e-commerce, marketplace. Tapi begini, Bapak Ibu ya, sebenarnya apa yang kita lakukan dengan data, itu kita akan harusnya semakin akurat untuk menebak market ini arahnya kemana, gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang sangat bias dengan data.
Orang kadang-kadang ambil data banyak, dikumpulin, kemudian jadikan grafik, kemudian diceritakan seolah-olah bisnis itu akan berjalan sesuai dengan prediksinya 100%. Kalau ditanya, loh ini kan kita sudah mengumpulkan dari sosial media, gitu ya. Atau kita sudah mengumpulkan dari web, atau kita mengumpulkan dari offline. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Begini, eh, kenapa di kelas ini tidak langsung belajar data analytics praktek? Tadi sudah saya jelaskan, itu idealnya di lab. Ya, saya sudah coba di Zoom di kelas-kelas sebelumnya, ya, bukan yang di BBM, bukan di online ya, di kelas online. Tapi kan waktu pandemi itu sudah ada kelas online via Zoom. Betapa susahnya ngajar data analitik, kemudian via Zoom begini. Ujung-ujungnya nanti banyak pertanyaan. Nggak, saya nggak ada masalah dengan banyak pertanyaan, tapi kayak yang sudah ngerti itu gapnya masih terlalu jauh. Sehingga kalau di lab saya enak ngajarnya satu-satu meja satu-satu gitu ya, seperti kelas pagi itu ya. Di konten saya juga ada yang ngajarin teman-teman di lab data analytics. Tapi Bapak Ibu, saya sudah bukakan bahwa banyak sekali tools digital analitik yang bisa langsung digunakan. Pada pertemuan ketiga saya sampaikan, waktu itu ditanya sama Pak Aji ya, Pak Aji Tono ya, Pak Aji Metono ya. Ini kan sudah banyak tools ya. Apakah kita masih harus belajar Python, kita belajar Power BI, Power BI itu visualisasi ya? Atau belajar tools-tools yang lain, atau sorry, belajar untuk menganalisa data secara manual, ya, lewat MySQL, jelek-jeleknya lewat Excel gitu ya. Kan datanya sudah disediakan secara digital, betul. Tapi tidak semua data, itu pertama. Ya, tidak semua data bisa di-capture. Kalau Bapak Ibu pakai Brand24, contoh, nanti bisa dicek ya. Itu menunjukkan bahwa, oh web Anda dapat engagement, dapat traffic, dapat omongan tentang brand Anda eh, segini gitu ya. Kemudian lagi ngomongin ini ya, Anda lagi diomongin kejelekan di barang Anda yang ini, tapi yang ini dipuji banget ya. Anda dapat itu datanya di upper suggest gitu ya, Anda mau naikkan rank SEO gitu, Anda dapat trafficnya dan segala macam. Walaupun perlu dicek lagi, karena kadang-kadang saya juga nggak terlalu percaya gitu ya, kalau dicek di platform lain kok beda banget hasilnya. Tapi it's just data. Nah, sekarang yang paling penting adalah ketika data itu mumpul, maka yang paling powerful, yang paling menentukan adalah bagaimana Anda menginterpretasikan dan menganalisa itu. Nah, analisa ini butuh strategic thinking yang bagus, butuh jam terbang yang bagus, ya critical thinking yang bagus. Oke, okay, so is just like comment, share, save, traffic, bounce rate, rank, CTR dan lain-lain ya, click to ratio dan lain-lain ya. Tapi akhirnya menentukan adalah apakah Anda cukup clear untuk memberi solusi kepada market. Apakah cukup jelas? Jangan-jangan Anda cuma ngomong barang kita yang termurah, barang kita yang terbagus, kita yang lebih dahulu. Kita lebih baik dari konsumen karena harga kita lebih murah. Cuman itu jurusnya serius. Kalau kita murah-murahan terus, kalau kita jurusnya cuma sekedar murah, kita nggak perlu ilmu marketing, kita nggak perlu ilmu bisnis, kita nggak perlu strategi, kita nggak perlu baca data. Cuman murah-murahan kan, tinggal lihat aja di Shopee, mana yang paling murah, kita lebih murah. Tapi hancur kan kita marginnya, kita nggak bisa expand, kita nggak bisa ngiklan, kita nggak bisa marketing, kita nggak bisa bikin event, kita nggak bisa collaborate, kita nggak bisa adakan bisnis operation atau eksperimen yang lain yang butuh dana. Oke, nah di data driven strategi ya, kita coba lihat beberapa hal di sini ya. Kita highlight aja dari pertemuan yang kemarin yang saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara strategi berbasis data ya, dan data Anda bisa ngambil dari manapun. Nanti kita contohkan lagi. Sebenarnya kita lihat dari sisi ini, saya lebih suka yang paling bawah dulu. Jadi tujuannya harus clear dulu nih. Berapa banyak sih visi misi perusahaan yang hanya kita akan menjadi perusahaan distributor pertanian terbaik. Terbaik itu nggak clear. Terbaik itu apanya yang terbaik? Atau terbaik di level mana? Gitu. Terbaik di Indonesia. Serius gitu. Anda punya resourcesnya atau Anda itu cukup realistiskah gitu. Ya kan harus optimis. Betul, optimis tapi juga harus realistis. Kalau semuanya pengen terbaik di Indonesia, mungkin Anda perlu niche ya, spesifik terbaik di Indonesia di bidang yang mana, agriculture yang mana dulu, pertanian yang mana dulu. Atau jangan pakai kata terbaik lah, ya. Misalkan Anda bikin perusahaan, visinya adalah menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan kolaborasi terbaik. Ya. Jadi Anda jagoan kolaborasi. Kenapa?
banyak sekali perusahaan yang collab dengan perusahaan lain, bermitra dengan perusahaan lain, ujung-ujungnya cuma formalitas. Tanda tangan MOU kemudian nggak ada kejelasan collabnya gimana, ya. Kenapa? Saya buka ya Bapak Ibu ya. Sering kalau ketemu teman-teman corporate dari Jarum ya, dari BCA gitu ya. Kita meeting nih ya. Saya kemarin lusa saya meeting dengan teman-teman BCA. Ini mau collab nih ya. Saya dengan satu perusahaan, tapi isinya saya nggak bisa sebutkan ya. Inti-inti pembicaranya apa. Cuman di situ saya biasanya di hire sebagai moderator ya. Moderator artinya bukan menjalankan presentasi bukan ya, tapi moderator itu kira-kira nih satu institusi dengan institusi lain bisa kolaborasi di bidang apa. Nah, saya tanya ini udah berapa kali meeting? Sudah 4 kali meeting audiensi kayak gini ya. Oke, terus yang mau dibangun apa? Nah, itu dia, Pak. Jadi kita itu pengen kolaborasi. Saya tahu dia punya value. Kami juga siapa sih yang nggak tahu BCA gitu ya. Em, tapi sebenarnya kita cukup bingung juga gitu ya. Ini kerjasamanya nih secara real, secara spesifik dan secara em, apa namanya nyatanya itu di bidang apa aja ya harusnya ya. Karena kalau cuma ini aja poin-poin yang dibacakan ke saya itu semua bank juga melakukan itu gitu. Ada nggak sih ya yang lebih greget gitu ya, yang lebih powerful sehingga oh ini loh yang menginspirasi kita untuk bergerak lagi. Ini saya bicara bukan BCA pusat ya, ini provinsi level provinsi ya. Nah, di situ peran kita untuk melihat bahwa saya bilang, oke, saya butuh data, saya butuh informasi, saya butuh problem, semua data dikumpulin, saya analisa, saya butuh waktu 3 hari. Tuh, begadang tuh 3 hari saya itu ya. Terus story nih, begadang 3 hari, tadi pagi meeting lagi. Makanya tadi saya nggak kampus jauh itu. Jadi eh, kita analisa semuanya. Setelah itu saya lihat, Pak, sebenarnya ada 11 poin di mana Anda bisa berkolaborasi dengan cara yang kreatif. Dan ini value-nya akan membawa value baru. Dia baca, oh iya bener, kenapa nggak kepikiran? Akhirnya saya sampai hubungan dia dengan satu company di Hong Kong. Dan tadi saya dapat kontak, ya. Kemudian kita ngobrol ya, via Zoom jam 11 sampai jam 1. Ini seorang PhD di Hong Kong, ya, tapi dia kerja di corporate, jadi ahli strategi di sana. Kita bisa kombinasikan kekuatan. Nah, makanya harus cukup clear gitu ya sebenarnya, ya. Bukan cuma ya kolaborasi, tapi harus cukup clear. Maka data itu menentukan di situ. Pemetaanmu sekarang di posisi apa perusahaan, ya. Kemudian pesaing lagi bergerak di mana? Pasar lagi bagaimana nih? Lagi rame-ramenya apa? Lagi butuh kamu di bidang apa? Kemudian jangan lupa karyawan pertamamu itu sebenarnya bukan sorry, pelanggan atau customer pertamamu itu bukan yang ada di market atau yang setiap kali beli di kamu gitu. Tapi customer pertamamu adalah employee gitu ya. Employee lagi butuh apa? Gimana mereka digerakkan? Butuh data, bukan cuma di survei. Karena di survei kadang-kadang orang itu menjawab dengan ini ya, sungkan gitu ya. Ya, sungkan. Jadi karyawan disurvei, kamu butuh apa? Enggak, Pak, sudah bagus kerja di sini gitu. Tapi kita lihat behavior-nya, kita amati, kita hire observan profesional, kita suruh duduk seharian di kantor, amati perilaku. Nah, mereka menganalisis di situ. Jadi data secara kuantitatif, kualitatif informasi. Ya, itulah mahalnya profesi profesional observan ya, dan juga profesional analis. Ya. Jadi melihat fenomena yang ada di sana, berapa kali orang komplain, termasuk kalau employee komplain juga harus didengarkan. Itu jadi strategic objektif. Kemudian kita turunkan menjadi operation and process, ya, business process. Delivery-nya gimana? Sehari-hari ini daily activity-nya. Masih ada nggak karyawan yang masuk kantor, gajinya lumayan, bingung mau ngapain? Ujung-ujungnya nonton YouTube atau ngobrol sama temen. Yang saya temukan perusahaan-perusahaan gede itu masih banyak ya. Kenapa kok perusahaan gede yang saya contohkan? Karena kalau perusahaan kecil masih wajar menurut saya. Karena kadang-kadang juga customer-nya sepi, ya transaksinya sepi gitu ya. Sehingga yang paling penting adalah gimana kita melihat eh, apa namanya proses gitu di dalam itu ya. Kemudian jangan lupa eh, antara fase-fase pekerjaan itu harus ada kesinambungan, agilitas di situ. Oke, sebentar. Wah, ada yang capri. Oke, kemudian baru kita ngomong data dan teknologi. Nah, ini yang menjadi competitive advantage.
Pertanyaannya gini seringkali, Pak, bisnis saya kan masih di level ini, atau bisnis saya kayaknya nggak butuh-butuh banget deh riset, nggak butuh data gitu ya. Saya tak yakin nggak butuh data gitu, karena data itu seperti, iya Pak, tapi kita sudah lakukan survei sudah setiap tahun, ini BUMN biasanya ngomongnya. Jadi teman-teman BUMN kasih insight gitu, tapi teman-teman swasta juga sering. Kita sudah lakukan, tapi terkesan kayak formalitas, ujung-ujungnya ya kita tebak-tebakan lagi Pak, kita berasumsi, kita berhipotesa. Nah, berarti ada yang kurang akurat di situ. Ya, ada yang kurang akurat atau Anda nggak tahu cara pakai datanya gitu ya. Bukan cuma market aja, tadi saya katakan employee, kompetitor, industri, dan lain-lain. Oke, nah sehingga Anda perlu menganalisa kulitnya, apakah lingkungannya cukup kompetitif dan bagaimana nanti Anda bisa berkompetisi, positioning juga harus jelas, jurusnya harus jelas, senjatanya harus jelas, em, kemudian eh, nilai-nilai corporate-nya ini di dalam, kemudian data strategi itu adalah irisan dari tiga variabel ini. Oke, nah kemudian untuk proses data sendiri, ya sebenarnya pakai platform apapun ya, mulainya dari pertanyaan, jangan langsung mulai dari data ujuk-ujuk data gitu, bingung juga. Why, eh, apa yang menjadi target dari why Anda? Mengapa pelanggan sering beli cuman sekali, misalkan? Mengapa susah banget menarik pelanggan yang ada di pesaing mencoba produk saya? Jadi spesifik, bukan cuman mengapa produk saya sepi, aduh, itu terlalu general. Mengapa orang datang ke toko saya, klinik ya, misalkan Bapak Ibu yang bisnis di kecantikan, datang ke klinik, ujung-ujungnya pilih paket yang murah, atau ujung-ujungnya cuma tanya doang, nggak pernah kembali lagi. Mengapa karyawan saya itu dimotivasi kayak gimana pun tidak berjalan untuk melayani pelanggan dengan baik atau kurang produktif, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu disusun. Kemudian lakukan survei, kemudian digital Anda bisa tracking omni channel ya. Anda bisa tracking juga via platform ya. Anda bisa pakai beberapa platform seperti CRM, kemudian ada ya kalau lebih luas lagi ERP ya, kemudian ada big data yang masuk ke Anda. Tapi kalau bisnisnya masih mulai atau masih kecil, pelanggannya belum banyak, ya ya at least Anda bisa ngobrol dengan mereka gitu ya. Anda bisa survei, Anda bisa ngobrol dengan pelanggan, apa yang menjadi preferensi atau menjadi penting di situ. Ya, Anda bisa ngobrol dengan kalau bisa ya, Anda masuk ke pelanggan pesaing juga penting, nyamar nih mata-mata gitu ya, ngobrol-ngobrol ya, masuk ke ruang tunggu, tanya-tanya, itu udah lama di sini nyobain produk pesaing kayak gitu. Itu saya lakukan kok ya, saya lakukan untuk beberapa proyek saya yang memang membutuhkan itu. Kemudian eksplorasi data termasuk klasifikasi, prepare ini termasuk cleaning, dibersihkan artinya dirapikan lah ya, kadang-kadang ada data yang double, data-data yang acak-acakan, yang isinya nggak sesuai format. Nah, kalau itu sih pakai Excel bisa, tapi kalau nanti butuh yang data yang lebih gede lagi pakai MySQL dan lain-lain untuk memprepare data ya. Pakai Python ya bisa. Kemudian dianalisa, diinterpretasikan, dianalisa, diartikan lah ya, dianalisa ini maknanya apa? Bukan cuma oh kita punya berapa pelanggan, berapa yang sering ke sini ya. Termasuk tanyakan juga berapa yang beli sekali nggak pernah kembali lagi atau kembali lagi sih tapi setahun sekali gitu. Atau berapa yang mau merekomendasikan ya, berapa yang ngasih nilai bagus, itu survei kepuasan pelanggan ya. Berapa yang nanya soal aplikasi, berapa yang mau download aplikasi, berapa yang pakai kupon kita, apakah kupon kita laku, berapa yang dari iklan. Gimana trackingnya? Orang yang kena iklan via HP, kemudian dia datang ke toko kita, ya kasih aja kupon. Tunjukkan iklan ini untuk dapatkan diskon 10% misalkan. Nah, gitu ya. Jadi untuk tracking, oh ini ngukur aktivitas iklan itu salah satu contoh aja ya. Sebenarnya tekniknya banyak sekali. Kita lakukan observasi, kita lakukan FGD dan lain-lain. Kemudian kita visualisasikan. Visualikan, visualisasikan ini satu yang penting karena ini akan memudahkan kita untuk em, memperlihatkan apa yang kita temukan. Begitu ya. Nanti saya akan ngambil contoh dari Google Studio yang namanya sekarang Looker ya, mengenai data ini, bagaimana visualisasi data. Dan tentu Anda bisa pakai Excel, Anda
MS Word pun bisa ya sebenarnya visualisasi ya, tapi mungkin ada yang lebih enak untuk dipakai ya. Power BI juga enak dipakai. Oke, kemudian kalau di sosial media ada social monitoring, discovering, tracking, compelling information, ya, memonitor. Nah, memonitor ini nanti ada perbedaannya social listening dan monitoring. Ya, ini saya langsung ke ini ya ke gambar ya. Jadi ada the what-nya, kemudian saya tadi bilang social listening itu why-nya. Ya, jadi bedanya apa sih nih? Social media monitoring. Ini bedanya satu, jangka waktunya beda ya, short term and long term. Ya, kemudian kalau social media monitoring eh ini lebih ke arah tadi ngeribetin soal matrix ya. Jadi kenapa sih engagementnya turun, kenapa komennya dikit, kenapa CTR-nya dikit, kenapa eh, apa apa namanya frekuensi gitu ya, tayangnya tinggi dan lain-lain ya. Nah, ini yang eh, dilakukan di social media monitoring. Kemudian dari social media listening itu lebih ke arah analisis informasi secara panjang, secara komprehensif ya. Goalnya adalah mendapatkan pengetahuan ya. Jadi membangun knowledge baru kira-kira apa yang perlu kita improve. Oke. Saya mau ke tunjukkan dulu ya platform. Sebentar saya outkan dulu Google Studio. Bapak Ibu yang pernah pakai Google Studio nanti bisa sharing ya. Saya memberi informasi terutama untuk rekan-rekan yang belum pernah pakai. Sebentar saya buka dulu datanya. Sebentar ya, saya cek masih ada data nggak yang kita bisa pakai simulasi gitu ya. Kan enak kalau ada data yang simple kita bisa pakai ya. Oke, ini aja deh. Ini untuk simulasi Bapak Ibu ya, kalau nanti big data itu datanya bisa ribuan, puluhan ribu data. Next time lah kita bisa inilah, bisa praktek bareng-bareng ya. Jadi kalau saya di industri itu akan pakai data yang kalau kita lihat aja sudah pusing gitu ya. Tapi ya memang harus kita lakukan untuk analisa. Entah, ini lama sekali bukannya. Oke, jadi Bapak Ibu ini data dari raw data dari Netflix ya. Ini kalau data yang kita bisa pakai untuk Tableau misalkan ya, untuk memprediksi atau melihat secara historis ya, kemudian kita lakukan forecasting itu datanya memang ya namanya juga big data ya bisa banyak sekali. Ini pun sudah singkat ya. Jadi kayak ntar saya tutup ini dulu deh biar kelihatan. eh di sini ada informasi mengenai jenis tayangan ya yang dikonsumsi oleh pengguna Netflix yang judulnya apa, sampai director, cast-nya yang main siapa aja, ini dari negara mana, ini data dari 2018-17 ya. Kemudian ratingnya bagaimana, durasi dan segala macam ini sudah banyak yang saya buang ini. Biasanya buat latihan teman-teman di kantor. Nah, ini kadang-kadang datanya juga kurang rapi, nanti kita rapikan ya. Tapi saya mau ke sini dulu, Bapak Ibu ya. Semoga udah kelihatan, saya nampilkan Google Spreadsheet ini buat latihan, Bapak Ibu ya. Ini contoh nih, saya pakai yang simple aja ya. Ini data simulasi, Bapak Ibu. Jadi, instead of kita ngomong banyak data, kita coba pakai yang simple. Misalkan Anda punya data eh, dari website dan juga dari sosial media, ya, data digital. Dan di sini ada Jakarta, Surabaya, sampai Batam. Kemudian Anda tahu dari website, dari sosial media, Anda pakai tools atau pakai tools yang sederhana dari Instagram, dari TikTok, dan juga ada itu ya. Tapi kalau Anda mau tambahkan tools, add-on, itu akan lebih detail. Anda dapatkan data dari webnya itu web traffic sekian, 32.000 sekian. Ini monthly ya, per bulan ya. Data pengunjung dari Surabaya yang mengunjungi website Anda dari Surabaya itu 28.000, sedikit lebih rendah dari Jakarta. Kemudian yang paling rendah ini adalah Palembang. Nah, nanti Anda bisa urutkan short gitu ya. 13.000 traffic dari Palembang. Kemudian SM engagement ini social media engagement, like, share, save, comment, dan lain-lain ya. Beda platform, beda juga engagementnya. Ada beberapa fitur juga ya. Ada click to bio dan lain sekali. DM juga bisa dikompilasi, katakanlah datanya seperti ini ya. Kemudian ini traffic
dibagi engagement. Nah, ini untuk banding-bandingan aja ya. 11%, 15%, dan seterusnya. Sehingga kita lihat datanya, nanti kita bisa bandingkan mana kata-kata yang perlu dioptimalkan lagi. Tapi sekali lagi data simulasi Bapak Ibu ya, nanti untuk Google Studio-nya. Kemudian lead, jangan lupa lead ini adalah prospek ya, orang-orang yang memang sudah apa ya, masuk kandidat lah ya, berpotensi untuk menjadi pembeli kita. Ya. Jadi misalkan dari Makassar dapat 1055 lead, 1055 calon pembeli, calon buyer ya, cabui. Calon buyer ya dari Makassar ya, bulan ini ya, bulan ini dari Makassar sekian. Ini saya nggak terus bulannya ya, ini karena cuma simulasi aja. Kemudian dari lead ini, dari prospek ini kita dapatkan pembelinya. Misalkan Bandung, leadnya atau prospeknya 1.400, ini orang yang asumsi kita sudah mengunjungi website atau di sosial media, kemudian mulai serius, mulai nanya-nanya di WA misalkan, atau Anda pakai chatbot juga bisa, mulai telepon, mulai datang ke kantor, gitu ya. Tapi yang jadi pembeli, yang jadi beli itu langsung mengecil. Nah, di sini saya bagi ya, prospek dibagi buyer itu berapa persen? Ada 7%, 13%, 16%, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat, ternyata Jakarta walaupun ininya paling gede, web trafficnya kayak paling antusias, tapi tingkat konversinya itu paling kecil jika diukur dari jumlah yang jadi beli ya, pembilangnya gitu ya, kemudian penyebutnya di bawahnya adalah lead ya, orang-orang yang sudah prospek gitu ya. Nah, coba kita lihat kalau kita olah atau visualisasikan lah, kita nggak usah olah karena datanya cuma segini, ngapain diolah ya. Apa kelihatan gitu ya, paling kita bisa urutkan. Ini kan sudah saya ini ya sederhanakan ya, kalau ada data yang beneran itu kadang-kadang banyak hal yang harus dibuang, dirapikan ya. Apalagi data iklan, data lead gitu banyak sekali yang harus dibuang ya. Saya setiap bulan itu ada ribuan lead ya, harus saya benerin dulu datanya. Kita pakai Looker Studio, ini dulu namanya Google Studio. Ya, Looker Studio ini ya, di spreadsheet ada. Nanti dicek ya di extension. Kemudian create report. Jadi kalau Anda, misalkan untuk meeting ya, untuk analisa barengan, Anda bisa pakai ini. Anda ada pertanyaan, ada dashboard seperti ini, kemudian Anda create. Ya, kita tunggu ya. Ini salah satu contoh apa cara yang sederhana yang Anda bisa lakukan. Tapi menurut saya untuk meeting ini cukup kok ya. Untuk data visualisasi kemudian baru rame-rame kita analisa. Ya, dengan catatan Anda harus punya kemampuan untuk gathering the data. Oke, masih proses. Nah, seperti yang saya sampaikan, platform sebenarnya kalau omnichannel itu lebih asik lagi ya. Datanya bisa dapat dari banyak platform, baik yang digital maupun yang non digital, yang semi digital hybrid gitu. Oke, eh, masih loading. Nah, dari data tersebut, Bapak Ibu, kalau Anda ke extension, kemudian ke Looker Studio, ini adalah layanan punyanya Google, ya. Ya, sebenarnya kalau nampilkan data sih bisa pakai apapun, ya, pakai Excel juga bisa. Nah, misalkan saya nggak suka ini tampilannya kok gini ya, langsung dua dijajar, ini ada web traffic, semoga kelihatan ya. Social media engagement, lead, buyer dijajar kayak gini, kemudian ini apa, traffic dibagi engagement, ini saya kurang suka. Misalkan saya hapus aja deh, gitu. Contoh nih ya. Kita mulai dari yang basic dulu. Dihapus saja. Nah, saya hapus. Misalkan saya mau buat dari nol. Bikin apa dulu ya? Oh, bikin tabel dulu deh. Ya, bikin tabel ini bisa. Jadi penting ini untuk kalau kita mau brainstorming ya, untuk analisa data. Nah, kemudian ini kan kosong Bapak Ibu ya. Ini cuman ada gambar tabelnya, cuman nggak ada isinya. Kenapa? Ya, nah, memang, oh ini sudah mulai proses ya. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Coba kita tarik-tarik dulu biar enak dilihat. Jujur saya sebenarnya udah lama sih nggak pakai ini. Ini dulu waktu awal-awal saya pakai ini. Nah, satu nggak enak dilihat ya. Kita bisa sesuaikan. Em, ada beberapa hal di sini Bapak Ibu ya. Dimension.
Ya, kalau Anda klik di sini ada chart, kemudian dimension. Dimension ini ya kayak kategorinya Bapak Ibu ya. Kategorinya ini kan pakai kategori kota ya. Ada Bandung, Semarang, Makassar, dan lain sebagainya. Kemudian matriks ini yang sifatnya kuantitatif, angkanya. Nah, ini kan salah ini ya. Jadi Bandung dihitung satu, iya Bandung memang cuma satu. Tapi yang saya maksud, saya mau bikin dulu mengenai apa ya, buyer deh, ya buyer ya. Jadi saya tarik di sini, jadi Bapak Ibu akan menemukan kolom data begini, Anda bisa drag and drop buyer, Anda taruh di matrix. Langsung dia memproses secara online, ketemu nih ya. Untuk record count-nya kita hapus karena kita nggak butuh. Untuk data ini kita nggak butuh. Nanti kalau big data ya lain cerita. Saya pengen tahu juga lead-nya. Anda tarik, taruh di matrix. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Kalau eh, mau mendalami, ya saya pikir tutorialnya juga di YouTube banyak ya. Saya belum bikin tutorial di YouTube, tapi kalau Bapak Ibu mau cari di YouTube banyak. Kemudian, nah ini sudah ya tabelnya ada, cuman tampilannya nggak enak. Nah, kita bisa sesuaikan di style. Nanti kalau Bapak Ibu pakai Google yang berbahasa Indonesia, tinggal menyesuaikan bahasanya. Loading. Ini di style ini Anda bisa sesuaikan fontnya kurang gede gitu misalkan. Anda taruh aja 24 biar kelihatan jelas. Agak lama loadingnya ya. Oh, ini judulnya. Sorry, salah saya. Ini cuma judulnya doang yang ganti. Ya, kalau internetnya agak lama malam ini. Waduh, ini repot ya. Kita butuh cepat, ternyata internetnya agak lama. Jadi di sini sebenarnya sebentar. Kita disuruh sama Google menunggu. Coba ya kita lihat nanti kita bikin mungkin 4 halaman gitu ya. Jadi nanti bisa bervariasi. Sayangnya masih loading. Kita di sini bisa tambahkan chart ya, informasi-informasi yang kita butuhkan. Nanti kalau datanya besar kayak tadi di Neovis itu, wah macam-macam ya kita bisa ya tambahkan, kita bisa bandingkan juga. Di sini dia. Taruh 24. Nah, tabel sesuaikan, Anda geser-geser, Anda bandingkan ya. Jadi kalau monthly meeting biasanya saya minta tim untuk membentuk data visualisasi. Terus nggak cukup cuman ini, saya butuh sesuatu yang lebih enak untuk dilihat. Ya, kita bisa ke page, ke halaman, kemudian kita tambahkan new page. Saya pengen grafik gitulah ya. Kita pakai grafik yang sering dilihat aja, yang sering, yang paling enak dilihat. Ini aja ya, kolom chart. Nah, sama juga prosesnya dari awal kita tarik-tarik dulu. Ini belum masuk datanya, masih eh, polos begini. Anda bisa di sini misalkan Anda sama juga tadi ya. Tadi kan tabel buyer and apa tadi? Lead ya. Nah, di sini Anda bisa isi judulnya. Agak delay ya. Hmm, nanti kalau internetnya masih lemot juga, saya harus ganti Starlink kayaknya. Oke, kenapa nggak jalan? Lead, sorry, lead and apa tadi? Buyer ya. Nah, ini judul aja ya, tapi prosesnya tadi kalau mau berubah data sama, ingat kita punya dimension, dimension itu untuk apa namanya? Oh, ada yang japri nih. Pak Riko jaga ini. Ya nggak apa-apa lah. Oke.
Kemudian kita lanjutkan ke grafik, kita klik, kemudian matrix tadi ya secara kuantitatif, mana matrix? Nah, ini dia. Kemudian sama juga, misalkan kita minta buyer, kita drag and drop, ya. Kemudian ada lead di sini, drag and drop lagi. Oh, belum masuk. Add metric buyer. Oke, ya. Jadi kebalik nih kayaknya. Lead, betul. Oh ya, lead ini ya, biru, betul ya, biru. Kalau Anda nggak suka dengan warnanya, Anda bisa ganti-ganti lah. Ini masalah how to entertain your visual capability. Bagaimana melihat ini ya, bagaimana mempercantik lah. Anda bisa ganti-ganti warnanya di sini, misalkan merah sama warna barongsai, merah sama emas. Nah, begitu ya. Mungkin agak delay Bapak Ibu ya, enggak apa-apa ya. Merah sama hijau, merah sama emas ya. Terserah nanti bisa diotak-atik di sini. Nah, oke. Oke, kemudian di sini Anda nggak suka tulisannya terlalu kecil, Anda bisa ganti juga di bawahnya. Ke Anda ke bawah, kemudian Anda ganti di sininya. Anda tata lah ya, yang enak dilihat. Jadi kita dapat perbandingan antara berapa banyak sih lead ya. Kalau Anda geser kursor ke sini kan kelihatan ya. Lead dengan yang jadi beli gitu ya. Ternyata ini agak aneh nih. Berarti ini ada kesalahan data harusnya ya. Harusnya nggak begini kan. Masuk leadnya lebih banyak dari bayarnya. Atau kemungkinan kedua, ini bayarnya berasal dari offline ya. Karena bayarnya jauh lebih besar ya. Misalkan dia toko offline tapi dia juga punya toko online tapi punya toko offline ya. Dia gempur di online tapi ternyata kok bayarnya lebih besar. Nah, kita lihat dulu, kita cek dulu ya. Oh, ternyata penjualannya terbesar sorry, sebagian itu dari offline walaupun offline tidak diandalkan atau datang ke toko diandalkan. Kira-kira begitulah ya. Ini kan data simulasi, jadi Anda nanti bisa bermain dengan logika juga di sini. Ini halaman kedua. Nah, nanti Anda bisa ganti-ganti nih, ya. Misalkan manage pages. Ada judulnya, Anda nanti mau melihat juga yang lain. Ya, dari faktor-faktor yang lain ya. Ini Anda ganti, ya ini kan tadi yang pertama ya, Anda ganti judulnya tabel lead and buyer. Ya, kemudian untuk data ini berupa grafik lead and buyer. Oke, kita coba dua halaman lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh apalagi ya. Oh, yang tadi ya, yang traffic sama engagement belum. Kita coba aja ya. Traffic dan engagement, prosesnya sama. Nanti judulnya diganti traffic and engagement. Oke. Kemudian Anda mau grafiknya dari mana? Nah, ini jangan lupa harus klik atas dulu, tidak tiba-tiba muncul. Anda pengen ini tapi yang tidur boleh. Ya, ini visualisasikan seperti ini. Ya, kemudian datanya belum masuk. Anda mau menampilkan dimensinya city betul ya untuk pengukurannya. Kemudian, sorry untuk labelnya, Anda masukkan apa yang belum tadi? Oh, web traffic. Jangan di dimension tapi di matrix. Kemudian engagement juga belum. Sorry, record count-nya saya hapus dulu. Web traffic.
Oke, nih contoh. Wah, tampilannya nggak enak ya, silakan disesuaikan ya. Ini Anda ganti, geser-geser bisa. Ya, jadi fontnya kurang gede, Anda bisa sesuaikan di style ya. Jangan lupa di style. Di sini Anda ganti warnanya boleh, nggak pun nggak apa-apa. Kemudian Anda ganti apa tadi? Font. Nah, ini dia. Oke, nah itu contoh lain dari halaman yang Anda bisa create. Mungkin yang terakhir saya mau kasih contoh yang agak beda apa ya enaknya ya. Oh sorry, tambah page dulu, tambah page, new page. Kemudian Anda juga bisa misalkan apa yang pengen enak dilihat. Oh ini ya Maps ya. Ini agak beda sih ya dari Google Studio awalnya nggak begini. Sorry. Maps ini saya pilih yang bubble aja, yang biasa. Nah, connected with ini ya Google Maps. Belum ada Maps-nya, kenapa? Ya karena kita belum masukkan matriksnya dan dimensinya. Tapi untuk ini mungkin saya contohkan yang dimensi dulu. Ingat dimensinya adalah city. Kita coba lihat apakah keluar. Saya belum nyoba dengan data ini ya, Bapak Ibu ya. Loading proses. Kita tunggu sebentar. Semoga bisa keluar nggak ada error. Nah, keluar ya. Nah, data ini belum menunjukkan atau belum visualisasikan apapun. Anda bisa geser ke sini, ya. Belum ada value yang kita bisa dapat. Ini apa? Cuman maps doang. Oh iya, ada titik-titik biru di mana menunjukkan kota yang jadi sumber customer kita atau sumber traffic kita. Bentar, saya coba sesuaikan dulu. Anda bisa ini ya, atur eh, size-nya. Kemudian saya pengen ada informasi secara gampang mana sih yang harus, walaupun secara data, secara grafik udah jelas, tapi ingat ini kan simulasi, sehingga Anda mudah mengenali karena datanya sedikit. Kalau datanya puluhan ribu agak susah. Misalkan kita pengen tahu mana sih yang paling kelihatan penyumbang atau kontributor lead paling besar, gitu, contoh ya. Anda tarik aja lead ke matrix. Nah, ini kelihatan. Ya, tadi apa nih? Jakarta, ini Surabaya, ini. Jadi ya, contoh sederhana Anda bisa main-mainkan nanti. Apa yang menjadi penting, yang misalkan pimpinan butuh untuk meeting nih butuh tambahan visualisasi nih, ya boleh ya. Kemudian Pak kurang Pak, kita pengen lebih intermediate dikit lah, ya. Boleh ditambahkan scorecard juga boleh ini informasi. Anda mainkan di sini. Nah, ini menggambarkan apa? Nah, nanti kita cek ya. Di scorecard ini sama juga ini sumber informasi. Nah, ntar loading. Oke, ini dia menggambarkan lead ya. Karena matriksnya kita set untuk lead. Tapi Anda bisa ganti-ganti. Misalkan Anda pengen nampilkan ini kita kopas saja ya. Ya, kita bisa langsung kopas kalau memang Anda formatnya sudah sesuai. Kalau belum ya Anda sesuaikan misalkan, oh tulisannya kurang gede, warnanya kurang oke dan lain-lain. Tapi itu kan masalah visual aja ya, gampang gitu ya. Anda edit sendiri. Ini Anda pengen tampilkan bukan lead, saya pengen apa ya, rata-rata deh ya dari traffic, web traffic ya. Klik aja di sini, web traffic, kunjungan ke web. Nah, ini kan sum ya, jumlah web traffic 156. Tapi akan tadi Anda atau bos Anda butuh rata-rata, pimpinan butuh rata-rata ya. Anda klik average. Nah, kira-kira itu 19.574 koma dari komanya.
Gitu ya, Bapak Ibu ini menggunakan Google Studio dengan basic. Ya, tentu kalau namanya basic ada yang intermediate, ada yang advance. Nah, Anda pengen lagi di sini nampilkan engagement tertinggi, ya. Engagement tertinggi itu siapa, ya, atau berapa? Anda ganti ke max. Nah, itu ya. Begitulah kira-kira cara bermainnya. Ini Anda bisa ke Google Studio untuk setelah Anda dapatkan data, data collecting dari platform, Anda bisa pakai berbagai platform yang premium atau yang freemium, ya, gratis dulu baru bayar, atau totally free. Saya nggak tahu apa yang sekarang totally free ya. Kayaknya semua ada paket premiumnya gitu. Karena mereka butuh cash flow juga kan, gitu. Anda bisa collect data, kemudian Anda visualisasikan. Tentu Anda rapikan dulu, cleaning dulu datanya, Anda rapikan, kemudian kita analisa gitu. Oke, begitu untuk Google Studio atau yang sekarang namanya Looker Studio. Ya, itu contoh yang bisa saya sharekan secara sederhana, tapi tentu untuk memainkan ini Anda bisa otak-atik nanti ya. Baik, sekedar info tadi Bapak Ibu yang mungkin datangnya terlambat karena satu dua kepentingan, tidak apa-apa ya. Tapi informasinya untuk ya perkuliahan kita kurang satu. Ya, untuk perkuliahan kita kurang satu. Tadi saya voting ke Bapak Ibu ya, ke rekan-rekan sekalian, saya kasih dua pilihan. Ini untuk Bapak Ibu yang baru datang atau yang setengah jam lalu masuk Zoom gitu ya, belum mendengar di fase pertama. Jadi yang pertama saya kasih pilihan apakah mau tambah satu pertemuan atau yang kedua pakai video learning. Dua-duanya saya oke. Ya, kalau video learning saya akan rekam nanti di weekend. Ya, long weekend kita punya long weekend hari Sabtu atau Minggu saya akan rekam videonya, saya upload, saya kunci untuk kelas ini. Ya, khusus untuk kelas ini. Ya, jadi bukan video lama yang saya tampilkan kembali, enggak, ini video update. Mungkin saya akan lebih membahas beberapa hal yang teknis. Kemudian yang Bapak Ibu respon sampai sejauh ini cuman pilihan kedua video learning. Jadi Bapak Ibu ingin untuk tambahan materi satu video, karena itu tugas saya, ya tanggung jawab saya menyampaikan materi sampai tuntas. Bapak Ibu ingin video learning, ya, jadi tidak perlu menambah eh, perkuliahan lagi minggu depan, ya. Dan tentunya perkuliahan kita yang kurang minggu lalu, beberapa minggu lalu adalah karena tanggal merah atau hari libur apa saya lupa ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu kayaknya sepakat sejauh ini 100% jawabannya adalah video learning. Gitu ya. Jadi nanti saya akan membuat video learning di weekend ini dan akan saya bagikan hari Senin mungkin ya atau hari Minggu besok sekalian. Baik itu. Nah, em, itu yang saya sampaikan. Nanti begini ya, saya masih butuh em, masukan untuk nilai tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu supaya kita nanti maksimal dalam pembelajaran dan juga dalam nilai, tentu beberapa rekan-rekan yang di sini yang sudah sering berpartisipasi, sudah sering menyampaikan pendapat, dan juga pengalamannya, dan saya berterima kasih sekali untuk semua pengalaman yang sudah dibagikan, tentu sangat bermanfaat. Saya memberi kesempatan untuk semuanya sekarang untuk mendapatkan nilai tugas dan partisipasi. Ya, Pak, ujiannya bagaimana? Tunggu, nanti saya infokan minggu depan. Saya lagi berpikir menimbang-nimbang kira-kira apa ya format ujian yang cocok. Tentu tidak memberatkan, tapi juga tidak terlalu main-main, gitu ya. Tunggu, nanti saya akan infokan minggu depan. Ya. Kemudian untuk nilai tugas, karena harus ada Bapak Ibu nilai tugas itu. Jujur, sebenarnya saya itu orang yang paling enggan ngasih PR, baik di kelas pagi maupun kelas karyawan. Saya itu males ngasih PR karena saya tahu Bapak Ibu punya kesibukan yang lain, ya. Sehingga kalau saya kasih tugas itu biasanya saya dorong Bapak Ibu untuk mengerjakan di waktu kuliah. Makanya kita ada presentasi, kita ada share PPT dan lain sebagainya. Sebisa mungkin dikerjakan di waktu kuliah, gitu ya. Supaya itu tadi saya tidak mau membebani Bapak Ibu untuk ada PR, waduh kepikiran besok ada PR belum mengerjakan segala macam, enggak, ya. Dan saya sangat menghargai namanya family time juga. Namun karena saya butuh nilai tugas, silakan Bapak Ibu mau mengerjakan malam ini ya atau minggu depan.
Batas waktunya sampai hari Rabu minggu depan. Ya, 1 minggu dari sekarang. Tapi kalau dikerjakan malam ini selesai, wah dengan senang hati ya. Bagus sekali upayanya ya. Simpel kok Bapak Ibu. Sebenarnya kalau nggak sampai minggu depan sih, mungkin Anda perlu waktu, kalau malam ini ada kesibukan, ya 3-2 hari selesai. eh untuk nilai tugas begini Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan dianggap ini PR Bapak Ibu nanti lapor ke dosen lain, Pak Ari ada PR. Enggak, saya nggak ada PR. Ini terserah Anda kerjakan. Dan ini juga gini, ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Jadi tidak harus setiap mahasiswa mengerjakan. Boleh mengerjakan, boleh enggak. Yang tidak mengerjakan tidak ada namanya pengurangan nilai. Ya kalau anak SMA pengurangan nilai, enggak ada namanya pengurangan nilai. Hanya saja yang mengerjakan, tentu saya apresiasi dengan tambahan poin. Begitu ya. Jadi yang tidak mengerjakan tidak ada tidak ada masalah. Saya akan cek di nilai eh, kehadirannya. Jadi nanti Mas Ical akan bantu nilai kehadirannya akan di-share ke saya. Kemudian nilai ujian yang nanti akan saya umumkan di minggu depan. Ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada paksaan untuk harus mengerjakan. Ada PR dari paling nggak ada, opsional sifatnya. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa catat atau bisa ingat-ingat kalau nggak siap catatan. Simpel aja Bapak Ibu, ya. Untuk memperkuat kemampuan kita, ya, kita bersama, saya pengen nanti ada knowledge collecting, ya. Jadi pengumpulan informasi yang dikontribusikan oleh semua peserta di kelas ini, ya. Semua peserta di kelas ini. Anda boleh buat beberapa topik, tapi formatnya harus dalam bentuk PPT atau slide, terserah bikinnya pakai Canva juga boleh sih, nggak harus PowerPoint ya. Tapi formatnya adalah slides ya. Mau pakai Canva, mau pakai platform yang lain ya boleh. Ya Google Sheet juga boleh ya. Prisi juga boleh, PowerPoint juga boleh. Nah, panjangnya bebas. Bebas, mungkin 7, mungkin 5. Kalau cukup 3 ya 3. Silahkan, bebas. Nggak ngerjakan pun bebas. Tidak ada pengurangan nilai sekali lagi. Tidak wajib. Nah, topik pertama adalah soal digital analytics tools. Ya, tulis ya. Kita sudah sempat diskusi di pertemuan ketiga dan keempat, digital analytics tool. Saya tuliskan di kolom komen. Anda bisa ketik itu di Google, digital analytics tools atau digital marketing tools atau social media tools, apapun namanya. Kemudian kan banyak itu ya. Ya, kalau di total tuh banyak banget ya, banyak banget itu. Ya, ada puluhan opsi Anda bisa masuk di mana. Tentu tidak semuanya pernah saya pakai, itu jelas itu ya. Nggak mungkin semuanya pernah saya pakai. Saya hanya pilih sesuatu yang cocok buat saya. Mungkin ada yang baru yang saya nggak ngerti, ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Anda bisa pilih salah satu tools yang Anda suka. Kemarin saya contohkan Ubersuggest. Itu yang paling sederhana. Anda bisa pakai Brand24. Anda bisa pakai Ahrefs. Anda bisa pakai SEMrush. Ya, macam-macam ya. Jadi Anda bisa pakai apa lagi ya? Brainwatch bisa. Anda bisa pakai namanya Mixpanel. Tanya Google aja lah, itu akan banyak. Nah, setelah itu Anda temukan, Anda pelajari. Masuk ke websitenya, Anda pelajari di sana. Satu yang perlu dipelajari pasti fungsinya apa. Kan ada yang untuk ngamatin sosial media nih, untuk data scraping, untuk analisis ya. Ada yang untuk mengamati search engine sehingga nanti kalau ada butuh data Anda bisa pakai tools itu ya. Capek kalau ngumpulin manual kan ya. Ada yang untuk audit sosial media Anda misalkan kayak Hype Auditor ya. Hype Hype Auditor itu untuk audit sosial media muncul untuk ngamati sosial media pesaing. Ada juga yang untuk ngamati tingkat penetrasi. Kalau Anda punya aplikasi, berapa orang sih yang suka, yang download tentang aplikasi tertentu, ya, atau software tertentu, ya, macam-macam, mengamati traffic, mengamati SEO rank dan segala macam, ya. Jadi sekali lagi pilih salah satu tools aja, jangan banyak-banyak, satu tapi fokus. Satu fungsinya dia apa? Kedua yang penting juga adalah
fitur yang ditawarkan apa saja, bisa Anda gunakan untuk apa saja. Oversuggest menurut saya masih sangat terbatas, cocok untuk SEO, lihat traffic, lihat apa namanya, eh, antusiasme netizen ya, walaupun tetap kita harus compare dengan keyword planner, dengan average dan SEMrush misalkan, tapi bisa dipakai sebagai perbandingan. Jadi Anda lihat fungsinya, kemudian Anda lihat juga fiturnya ada apa aja. Di fungsi itu secara garis besar, kemudian fiturnya kan secara detail satu-satu. Kemudian berikutnya, kalau kita mau pakai, ini kan untuk kita semua Bapak Ibu ya, bukan buat saya, tapi untuk kita semua. Kalau Anda mau pakai, paketnya ada apa aja dan harus bayar berapa sih kalau langganan itu? Ya, ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, bahkan ada yang mahal sekali. Harus bayar berapa? Ya, US dollar kan, ya Anda tampilkan, oh kalau mau pakai ini harus bayar segini, kalau paket yang berikutnya harus bayar segini. Tampilkan aja, nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu jelimet, ya pokoknya Anda mengerti bahwa ada tools itu. Nanti akan dikumpulkan di Google Drive, kemudian siapapun bisa akses, sehingga harapan saya setelah kelas ini pun, misalkan si Bapak A mau pakai, oh iya dulu saya pernah ada tugas itu, saya mau intip tugas temen. Oh, tugas temen yang sudah pengalaman, ya, misalkan yang jagoan di website, bisa pakai ini. Oh ya, oke, saya pakai ini aja. Ada penjelasan di situ. Mungkin lihat websitenya bingung, tapi kalau lihat slide-nya teman lebih jelas, lebih sederhana untuk dipahami. Begitu ya. Itu. Jadi eh, dan apapun informasi yang kira-kira orang awam butuhkan, orang belum pernah mengenal itu dan dibutuhkan, sampaikan dalam slide itu. Oke. Nah, slide sebaiknya diformat dalam PDF ya, diekspor dalam PDF, kemudian baru diupload. Ya, tapi bebas Anda mau ngupload dengan format JPEG juga boleh sih. Tapi sebaiknya PDF aja biar seragam ya. Oke, itu topik pilihan pertama Bapak Ibu. Ya, kalau Anda, waduh digital terus saya ngerti sih, tapi saya nggak suka bahas itu. Saya kasih topik pilihan kedua. Nah, kalau ya kita kan harus ada opsi ini ya. Saya kasih topik pilihan kedua. Jadi Anda boleh pilih digital tools, Anda pilih satu digital tools yang Anda suka, Anda pelajari, Anda masukkan dalam slide presentasi, Anda upload. Tidak perlu presentasi, karena minggu depan kita ada video learning. Tidak ada waktu lagi untuk Zoom. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Anda bisa pilih topik perusahaan-perusahaan yang sudah sangat terkenal menggunakan data sebagai salah satu competitive advantage atau keunggulannya dalam industri. Contoh, Anda pilih sama kayak digital tools, Anda pilih toolsnya apa, sekarang Anda pilih perusahaan apa yang Anda mau bahas. Sama formatnya dalam slide, mau pakai Canva, mau pakai Prezi, mau pakai Google Sheet boleh, Anda ekspor, Anda download dalam PDF, ya, kemudian Anda upload, sama juga ya dalam slide ya. Tapi topiknya berbeda. Misalkan saya ambil contoh, Anda suka tentang Netflix, tadi sudah saya spill tentang Netflix. Oh, Anda pelajari tentang Netflix, ternyata Netflix itu sangat menggunakan data untuk mempelajari konsumennya. Nah, itu informasi awal, tapi Anda perlu dalami sejauh mana dia menggunakan data. Data prediktif, data analisis, ya, forecasting, dan lain sebagainya. Rekomendasi film yang terbaru yang sesuai yang kita inginkan. Nah, tentang Netflix, Anda juga bisa bahas mengenai Agoda, Anda bisa bahas mengenai Spotify, ya, dan lain sebagainya. Anda pengen penasaran dengan yang lebih advance misalkan ya, Salesforce.com, ya, perusahaan IRM, ya. Apa sih Customer Relationship Management, ya, Salesforce.com. Anda bisa masuk di sana, pelajari. Anda suka dengan Apple, Anda pelajari bagaimana Apple menggunakan data. Anda suka dengan OpenAI, Anda pelajari bagaimana OpenAI mengumpulkan data, kemudian dia memperkuat artificial intelligence-nya. Sangat boleh. Jadi ini terserah Anda. Saya ulangi, saya lihat. Pertama, Anda bisa pilih topik digital tools, Anda pilih digital tools apa yang Anda suka. Yang kedua, Anda, selain digital tools, Anda bisa pilih juga perusahaan yang berbasis pada data sebagai kekuatan, salah satu kekuatan utamanya. Anda pelajari, Anda kunjungi websitenya, Anda pelajari cara para pakar mengomentari perusahaan tersebut, temukan, Anda kompilasi dalam slide, sederhanakan dengan bahasa yang mudah dipahami, boleh dengan gambar, dengan kata-kata yang
mudah untuk dipelajari sehingga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang sesi pertanyaan terutama untuk tugas. Silakan. Tugas opsional sekali lagi ya. Silakan kalau ada. Atau tanya yang lain juga boleh. Monggo Bapak Ibu yang ingin Tapi ditanyakan. kalau sudah clear ya boleh ya. Tapi kalau ada yang mau tanya boleh ya. Atau soal bisnis boleh. Pak Anies? Ya Pak, saya Pak. Yes. Malam Pak. Sehat Maaf, Pak? maaf, oke Mbak. Masih ya, terima kasih Pak. Masih di jalan Pak. Alhamdulillah sehat. Siap. Hati-hati Pak. Ya. Gimana Pak? Ya. Ini gini Pak, jujur ya ini kemarin kemarin hari apa hari Senin kalau nggak salah, saya itu ketemu praktisi bisnis Pak ya. Yes. Termasuk juga pernah jadi salah satu CEO di perusahaan besar dan Hmm. sedang naik-naiknya ini termasuk apa ya perusahaan lokal tapi eh, kiprahnya bisa menyaingi atau menandingi ini perusahaan-perusahaan besar kayak Unilever kayak apa itu Oke. ya banyak lah. Lah ini begini Pak, kalau bicara soal driven ya data driven pernah saya tuh ditunjukin salah satu ini apa tempat kerjanya yang itu betul-betul menggabungkan antara online dengan offline, Pak. Oke. Good. Hmm. Antara online dengan offline dan dia bekerja bagaimana dia menggerakkan memanage antara orderannya dari online sampai terkirim ke konsumen itu menggunakan data, Pak. Gitu. Tapi Oke. kemarin begini. Jadi kemarin tuh menyampaikan eh, kalau online itu kayaknya apa ya kata menurut beliau itu kurang begitu ini berpengaruh sebenarnya kalau di marketingnya, Pak. Saya kurang paham. Kok ada diksi atau kontradiksi antara yang dia kerjakan dengan yang di ini disampaikan gitu. Kayak ada paradoks gitu Pak ya. Iya, Kepala belakangnya. paradoks. Jadi Ya. dia itu di bisnisnya menggunakan media online, tapi dia menyampaikan bahwasanya kalau marketing online-nya justru hanya tools, hanya alat dan dia kurang begitu ini, kurang begitu berpengaruh terhadap bisnis aslinya gitu sepertinya, Pak. Mungkin ada penjelasan, Pak, kira-kira paradoks antara online dengan offline itu seperti apa, Pak? Itu aja pertanyaannya. Wah, thank you. Ini Pak Anies ini pertanyaannya berat ini ya. Sekali tanya langsung berat. Tapi menarik Pak. Gini, saya mencoba menjawab dengan asumsi Pak ya, karena saya nggak kenal rekannya Bapak ya, dan saya nggak tahu kondisi detailnya, sehingga saya menjawab dengan asumsi semoga bisa cukup representatif gitu ya. Waktu Bapak Anies tadi bilang bahwa ada paradoks ya, saya ingat beberapa case. Hari Sabtu kemarin, saya ada Zoom meeting dengan satu company. Ini company-nya ini FMCG, Pak. Jadi dia fast moving consumer goods sih. Dan dia juga main di fashion juga, dia main di makanan. Nah, terus salah satu direksi kontak saya lewat LinkedIn. Ya. Katanya sih direkomendasikan oleh beberapa teman di Nestle ya. Lalu saya dulu pernah nggarap Nestle juga. Nah, kemudian direkomendasikan, dia bilang kenalan begitulah. Dan akhirnya kita nge bareng hari Sabtu. Dia bilang, Pak, kami ini di perusahaan produksi manufaktur makanan dan saya lihat karyawannya udah ribuan. Terus kemudian kami ingin memproduksi produk kacang, Pak. Gitu ya. Jadi kalau Pak Hari pernah lihat kacang oven, ya kita mau jadi pesaing mereka lah. Jadi kita nanti ada kacang oven sama kacang atom, sama kacang pilus. Dia bilang kayak gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke kacang-kacang berikutnya. Jadi dia lagi pengen main kacang dan dia akan lempar pertama marketnya akan Surabaya, kemudian menyasar ke Bali dan
terus ke kota-kota lain. Dia bilang, sebenarnya kami bukan pemain baru di kacang. Gitu. Ini kenapa saya ceritakan nanti ada hubungannya. Kami bukan pemain baru di kacang. Kami sudah produksi kacang, cuman belum pabrik yang tersendiri. Nah, sekarang kita mau bikin pabrik tersendiri, Pak, di kawasan industri. Kemudian dia fokus produksi kacang. Gitu. Dia pengen hire saya dan tim, ya perusahaan saya untuk melakukan market research dan juga branding strateginya. Nah, terus saya tanya, Pak, sementara ini yang kemarin Bapak sudah jualan kacang lah, katakanlah, itu strateginya gimana, Pak? Distribusinya gimana, marketing gimana? Dia juga bilang, tadi Pak Anies sebutkan, saya jualan kacang lewat online, Pak. Wah, lewat online. Loh, saya bingung juga, kacang lewat online. Saya nggak pernah beli kacang lewat online, tapi dia ngomong jualan kacang lewat online. Oke, Pak, bisa diceritakan. Nah, udah. Jadi dia bilang, iya Pak, memang ya ujung-ujungnya cuma buat branding sih Pak. Ya transaksinya ya ada sih distributor yang di Kalimantan tuh ambil grosir kacang dari kita itu ada, cuma jarang Pak. Terus yang saya lakukan, eh, yang saya tawarkan, oke Pak, kita riset Pak. Kacang apa yang diinginkan oleh market Bapak gitu ya. At least di Surabaya dulu, nanti sebutkan Surabaya mau nembak pasarnya di mana. Oke, kita mau nembak pasar lo. Oke, nah sekarang gimana caranya kita mengetahui ya eh, produk kacang yang diinginkan. Ini saya ceritakan sepintasnya ya gitu ya. Kayak detailnya agak panjang. Tapi dia langsung nembak gini. Oke Pak, gini aja Pak. Gimana kalau perusahaan Bapak melakukan riset secara online? Nanti yang saya butuhkan itu sebenarnya bukan rasanya. Kalau rasanya kita sudah cukup optimis, tapi kita butuhkan model kemasannya, kemudian harganya gitu ya. Apakah kemasan model kayak gini bisa menggoda? Nanti Pak Hari juga tolong desainkan ya. Timnya Pak Hari bisa desainkan beberapa alternatif desain. Terus saya bilang, oh berarti Bapak pengen perusahaan saya yang melakukan riset secara online. Betul Pak, itu supaya lebih cepat aja, lebih efisien. Pak, orang makan kacang itu apakah cukup bisa terwakili dengan survei online? Andai kata Anda serba survei secara online, Anda kasih giveaway pun, yang mau saya survei kasih hadiah lah, OVO atau apapun ya, merchandise, atau kasih undian, apakah itu cukup mewakili? Menurut saya enggak. Terus dia come up dengan ide, oke Pak, kalau gitu saya juga pesan survei offline. Nanti Bapak datangin aja, misalkan anak-anak Surabaya yang lagi kuliah gitu ya, sekumpulan anak Surabaya, cobain rasa kacang saya. Jadi dia itu tanya, tapi akhirnya dijawab sendiri gitu. Coba aja datang ke komunitas-komunitas, suruh nyobain produk kacang saya, enak nggak? Coba membedakan dengan produk pesaing. Nanti produk pesaingnya jangan dikasih bungkus, ya tempatkan di toples. Kayak ini, kayak split testnya antara Coca-Cola dan Pepsi ya. Jadi kemasannya dilepas, kemudian dituang di gelas, enak mana Pepsi atau Coca-Cola gitu. Kayak gitulah. Dia pengennya kayak gitu. Jadi beberapa merek kacang oven eh, di dilepas kemasannya, kemudian dibandingkan dengan dia enak mana Pak. Saya optimis enak saya Pak. Ya kita coba aja Pak gitu. Tapi menurut saya begini, eh dia sudah bilang bahwa mengklaim bahwa kita sudah pernah lakukan, tapi dengan sampel yang kecil di bawah 100, eh, kita cukup optimis karena hasilnya bagus, Pak. Kacang kita taste-nya sangat diterima dibandingkan kacang merek lain. Yakin, Pak? Nah, itu kalau yakinnya belum yakin karena butuh sampel yang lebih besar. Oke, sekarang gini, logika saya, kalau misalkan orang nyoba kacang, ya kemudian, oh iya enak ini, kacang yang A lebih enak, dibalik lagi, tetap kacang yang A lebih enak. Dugaan saya bisa jadi berbeda kalau kita ngomong di preferensi market yang sesungguhnya. Karena gini, orang nyoba sekali, kacang satu ya dicoba, enak. Belum tentu ketika dia konsumsi sampai satu bungkus habis, itu tetap dia ngomong enak. Bisa jadi malah ngomong enak. Gitu loh. Nah makanya beda cerita, ini kacang ini misalkan gini, kita lihat behavior-nya. Orang beli kacang eh, si klien saya misalkan oh iya Pak kalau dia nonton Netflix dia sambil makan kacang sambil nyantai pulang kerja itu beli kacang saya. Oke, dalam kondisi yang nyantai, rileks di sofa, kita bayangkan ada Netflix, ada TV gede di depan, ada anak-anaknya main di depan atau anak-anak kos gitu ya. Dia main nonton Netflix di laptop tapi dia sambil nyantai juga makan kacang. Eh, asumsikan gini, ibaratnya asumsinya dia benar ya, sambil nyantai gitu ya. Atau sambil dalam perjalanan. Nah, bisa jadi kondisi psikologisnya dia itu sangat berbeda dengan waktu nyicip. Gitu loh.
Jadi ketika nongkrong disodorin kacang, oh enak ini. Tapi nyoba ke 3 kali, 4 kali, 5 kali kok berbeda. Makanya ada juga paradoks sih. Nah sekarang kembali lagi dengan cara berpikir asumsi ya yang sama. Toko retail yang pernah saya tangani, yang tersebar di 5 kota di Indonesia, yang terakhir juga dia agen penetrasi market di Singapura, di Orchard ya. Toko retail yang saya tangani, dia berusaha keras untuk masuk pasar digital. Dia hire tuh ya, data scientist lah, kemudian analis digital marketer dia hire banyak. Ujung-ujungnya dia merasa kok pasar digitalku nggak berkembang. Ujung-ujungnya orang tetap butuh toko. Saya harus investasi di brick and mortar bisnis, saya harus buka cabang lagi. Saya harus bikin event di Car Free Day setiap hari Minggu di Jakarta gitu ya. Kemudian di beberapa kota saya bikin Car Free Day. Kok malah offline yang kenceng gitu ya. Orang beli offline tetap lebih kenceng daripada beli online. Padahal budget iklan saya gede loh. Nah, apa yang menyebabkan? Begini, ada beberapa hal. Tentu kita bisa berasumsi, kita harus lihat, cek data dan informasi detailnya. Kalau saya, gini, apa yang kita tampilkan di sosial media? Misalkan tadi ya, ada toko retail ya. Ya di sosial media, engagement-nya bagus, like-nya, komennya banyak. Let's say komennya banyak dan review di Shopee-nya bagus gitu misalkan. Tapi ternyata referral sistemnya itu lebih jalan di offline. Kenapa? Kadang-kadang kita gini, kita harus memahami riset digital itu atau data-data digital yang kita collecting itu tidak mewakili semuanya gitu. Orang kita survei pun secara digital, kita kasih hadiah merchandise, kita kasih giveaway, kita kasih undian pun. Ketika ini loh ada perusahaan misalkan kayak T-Survey, perusahaan Telkomsel yang fokus ke survei atau sampai PwC yang melakukan survei pun, orang ketika disurvei dan ketika pengkonsumsi secara langsung tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan harus menjawab, itu kan ada kondisi psikologisnya berbeda. Makanya, makanya saya juga setuju tadi Pak Anies bilang temannya Pak Anies, kok saya lebih nyaman di offline. Kita lihat kondisi, kita nggak bisa generalisasi ya, tapi kadang-kadang di proyek saya juga begitu. Kalau kita mau survei tempat wisata misalkan ya, atau bisnis digital atau jasa pelayanan kantor apa supplier gitu ya, saya lebih seneng. Oke, ada pilihan ya. Pertama, lihat perilakunya secara online. Kedua, survei secara online. Ketiga, telesurvei. Keempat, ngobrol langsung, lihat FGD katakanlah, dan lain sebagainya. Saya lebih senang untuk ngajakin beberapa opinion leader, ya, customer-customer yang sudah lama, dan juga customer-customer yang mungkin punya pengaruh ke orang lain. Kita lihat aja ya, orang-orang tertentu bisa punya pengaruh ke orang lain. Kalau memungkinkan Anda bisa dapat data itu ya. Coba lihat gitu ya, apakah ada pelanggan yang punya kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Itu kelihatan kok dari cara berbicara dan lain-lain. Tentu Anda harus punya kemampuan observasi. Nah, dan saya tadi balik masalah kacang, saya sarankan sama klien saya, Pak gini aja Pak, saya terjunkan tim saya ke Surabaya, saya terjunkan dia observasi toko, banyak toko yang sudah saya list, saya terjunkan, kita lihat rak-rak toko di Surabaya menjual kacang oven itu berapa banyak dan yang dijual apa di rak-raknya. Kemudian saya akan kasih reward ke para penjaga toko, Indomaret, Alfamart, kita tarik beberapa orang, gitu ya. Kita tarik kasirnya, kita kasih reward lah, kita kasih benefit ya, entah uang tunai atau kasih hadiah. Kita mau izin, kita mau tanya-tanya. Kira-kira yang kamu paling sering lihat orang bawa ke kasir itu kacang oven apa? Nah, itu kan dia langsung karena dia pengalaman ya setiap hari melakukan itu. Itu baru contoh kecil. Nanti tentu banyak sekali yang kita lakukan. Jadi setelah kita lakukan itu ternyata kita lebih detail masalah oh ternyata behavior langsung kalau orangnya tepat, orang yang berhadapan dengan transaksi itu lebih menggambarkan perilaku sesungguhnya. Bukan dipaksa kamu milih yang mana nih gitu. Nah, kira-kira itu Pak Anies. Jadi kalau buat saya begini highlightnya ya kesimpulannya. Interaksi secara offline, secara langsung, direct interaction itu seringkali bisa malah menggambarkan banyak hal. Karena kita bisa kasih feedback, kita bisa tanya lebih dalam, namanya in-depth interview. Tapi tentu kita harus latih kalau kita punya tim untuk research ya. Kita harus latih bagaimana pertanyaannya nggak bias, bagaimana pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita mau, dengan tujuan kita.
ya, dan dia bisa menggali dengan cara yang luas, nggak kelihatan kayak wartawan tanya gitu ya. Di santai aja tanya, tapi bisa menggali psikologisnya dia, ya faktor-faktor yang mempengaruhi dia untuk gerak gitu ya, faktor pengaruh dia untuk nggak memilih itu, faktor dia mempengaruhi untuk kenapa pilih produk pesaing terus, ya. Karena kalau digital itu susah. Nah, tadi data drivennya dilakukan juga untuk order sampai konsumen ya. Nah, di situ juga gini, menarik. Waktu SMA saya punya bisnis online, online shop. Zamannya Berniaga dan Toko Bagus kalau Bapak Ibu ingat ya, saya main itu dulu. Banyak orang berpikir sekarang, oh, orang order, kemudian orang di setengahnya, sorry, kadang-kadang agak memaksa untuk, ayo kasih review bintang 5 ya, gitu. Kan gitu, seringkali online seperti itu ya. Kasih komen yang bagus, kalau Anda nggak puas, sampaikan ke kami, jangan kasih review jelek. Saya sampai sekarang pun ada project saya online, full online, itu masih seneng gini. Kalau dulu di SMA saya bisnis, masuk waktu itu masih ada JNE. Kita packing barang, kita ambil dari China, kita packing barang, kemudian ketika mau kirim antri di JNE, ya waktu itu belum ada JNT dan segala macam. Di JNE saya fotokan produknya, saya telepon pelanggan, Bu, produk Ibu sudah kami packing, saya sedang antri di JNE. Ibu tunggu ya, maksimal 3 hari lagi menurut JNE akan terkirim. Gitu ya. Jadi waktu packing pun, waktu kemas pun saya video, saya kabar Ibu, ini produknya sudah akan kita kirim, semoga Ibu nanti puas. Kalau nggak puas, Ibu boleh telepon kami. Ibu kalau nggak puas pun marah-marah pun boleh. Setelah datang, dia biasanya video produknya dipakai jaket, dipakai anaknya. Kemudian saya puji, wah cantik sekali Bu dipakai anaknya. Jangan lupa Bu ya, kalau ada sesuatu yang kurang puas sampaikan ke saya. Jadi saya nggak langsung tembak, Bu, ditunggu order berikutnya ya enggak. Jadi saya lebih peduli ke cara dia berpikir psikologisnya. Cantik sekali anaknya. Next time kalau ada yang nggak puas sampai ke saya, Bu. Jangan khawatir. Apapun yang ibu butuhkan, semoga kita bisa bantu. Nah, next ya kita save nomornya, kemudian kita tanya Instagramnya. Kalau dikasih kita follow, kalau nggak ya udah. Kemudian dia bikin story, dia lagi sepedaan sama suaminya. Kemudian, wah Bu, keren sekali family time-nya, senang sekali, ibu happy sama family, panutan sekali kayak gitu. Jadi saya menggabungkan antara offline dan online, tapi sentuhan humanisnya ada gitu ya, nggak cuma data like, save, share, komen, gitu-gitu doang itu mah kurang mewakili. Wah, jadi panjang ya saya cerita ya. Tetapi semoga bisa menjawab bahwa memang kadang di era digital kita terlalu digital. Kadang saya mengingatkan tim untuk jangan cuma go online tapi harus go offline. Ketika semuanya go digital, yang paling mahal adalah kemampuan go offline, kemampuan offline. Karena jangan-jangan kita lupa cara menyapa pelanggan kita secara ramah, kecuali Anda yang punya klinik, mungkin setiap hari ketemu offline ya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk berempati. Ya. Jadi saya walaupun ada project online, saya tempatkan pada tim, jangan lupa berempati. Ada masalah apa, tanya. Jangan tunggu dimaki-maki baru tanya. Begitu Pak Anies, semoga menjawab Pak Anies. Itu opini saya Pak Anies. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jawabannya masuk, Sama-sama. Pak. Ya, Sama-sama Pak, terima kasih ya. pertanyaan bagus sekali dan lumayan berat tadi ya. Kita jadi mikir-mikir, oh iya. Untungnya saya ada pengalaman yang tidak jauh-jauh hari Sabtu Pak, Zoom-nya. Siap, Oke, siap. Terima kasih, Pak. saya ingat jadi Bu Yatmi minggu lalu mengingatkan saya untuk omnichannel. Ya, itulah omnichannel Bapak Ibu ya. Jadi omnichannel itu kalau di Adidas itu melakukan misalkan Anda datang ke eventnya secara offline, kemudian Anda akan dihubungkan dengan aplikasi ya. Kemudian ketika ada beli running shoes Nike, eh, diam-diam kasirnya ini nggak semua, saya nggak tahu kalau Adidas di Indo gimana. Saya pernah dapat case di Hong Kong ini ya. Jadi sorry, Nike di Hong Kong kok Adidas jadinya. Nanti dari cerita Nike ya. Jadi Anda beli running shoes model tertentu, kemudian Anda bawa, kemudian pelayannya gitu ya, atau shopkeeper, jadi pelayan lah nggak enak ya, storekeepernya itu ngobrol dikit dengan Anda, diam-diam dia record. Ya, record itu bukan record suara Anda, tapi merecord, oh kalau orang ini suka ini gitu ya. Terus kemudian Anda di-encourage untuk bikin membership. Mungkin di Indonesia, saya di Indonesia belum ketemu case ini ya. Tapi di Hong Kong ada dapat membership, kemudian diajak ngobrol dikit, ya. Oh Anda suka ini ya, Anda suka lari ini ya. Lari beneran, maraton ya, yang serius sebagai seorang pelari atau kadang-kadang lari
Atau memang hobinya lari, tapi bukan ikut maraton, atau cuma lari-larian atau lari dari kenyataan. Yang kita nggak tahu, kita perlu tanya gitu ya. Kemudian dibeli sepatu dengan model tertentu, diam-diam Anda diminta untuk ayo bikin membership Pak, next time Anda beli ada diskon ya, gitu-gitulah ya. Kemudian data Anda dimasukkan, karena membership kan butuh nama, nomor HP, ya, alamat, ya, dan diam-diam dia memasukkan untuk model sepatu yang dia suka, gitu ya. Kemudian terekam, next time Anda ke toko itu lagi, kemudian Anda nunjukkan kartu membership, ya, dan terekam lagi datanya semakin kuat. Dan kemudian Anda tiba-tiba di WA atau di kontak di Telegram ya atau di WeChat kalau ada di China ya di kontak dengan WeChat. Merek kesukaan Anda lagi ada event nih di mall terdekat. Yuk, datang yuk. Untuk nama Anda misalkan Ahmadi, Anda dapat merchandise khusus dari Nike karena Anda sudah beli 2 pasang sepatu gitu ya. Datanglah si Ahmadi ke mall, ada eventnya dan dia disambut hangat, kemudian disuruh scan barcode. Tanpa dia sadari ketika scan barcode, langsung di layar di belakang eh, mini office ya di event tersebut muncul, oh Ahmadi ini yang dulu beli sepatu ini dia hobinya lari dari kenyataan, lari dari kenyataan, lari-larian gitu ya, setiap katanya setiap pagi lari tapi ya nggak tahu lari-larinya lari beneran atau cuman sekedar gaya-gayaan untuk konten. Oke, dari QR code kelihatan datanya. Nah kemudian di situ Anda tiba-tiba ditawarkan sepatu yang Anda suka, model sepatu yang Anda suka. Terus Anda bingung loh, tahu dari mana ya. Kemudian dia menyapa dengan, Pak Ahmadi ya, gitu. Ada sepatu ini ya. Loh, tahu dari mana? Taman dari sadari ketika scan data Anda masuk ke sistem, kemudian untuk menawarkan sesuatu yang kira-kira Anda most likely akan beli gitu ya. Kemudian setelah itu Anda pulang ke rumah, pulang ke apartemen, dapat WA lagi, ada maraton nih, tapi ini cocok buat pemula. Jangan khawatir Anda tertinggal jauh karena ini maraton yang datang ini rata-rata pemula, orang-orang yang baru pertama atau kedua kali ikut maraton, bukan yang profesional. Ini cocok untuk kamu. Having fun di sini yuk. Itu misalkan ya. Nah, itulah omnichannel. Jadi penetrasi lewat digital, kemudian lewat event, kemudian Anda tiba-tiba dapat surprise, dikirimi sesuatu merchandise ke rumah Anda karena Anda ulang tahun spesial dari Nike Hong Kong cabang Kowloon. Gitu ya. Jadi omnichannel ya. Saya juga miss kemarin BRI juga ngirimi saya merchandise yang lumayan premium menurut saya gitu. Itu buat saya sangat berarti ya. Bagaimana dia ke rumah, pengen menyapa saya ya kasih merchandise, kemudian dia invite saya ke event gitu. Nah itu cukup cukup meaningful. Oke, lumayan panjang ya pembahasan kita. Tepatnya lumayan panjang saya ngomong. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Mohon maaf atas kekurangan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak puas dengan kelas saya mohon maaf. Tapi Bapak Ibu boleh memberi saran dan kritik ke saya, ya. Bisa lewat Japri, boleh. Saya nomornya juga ada di grup. Mungkin kalau lewat grup nggak enak ya, saran dan kritiknya, karena dibaca oleh dosen-dosen yang lain. Boleh, saya menerima saran dan kritik Bapak Ibu, apa yang kurang. Terus terang, banyak hal yang saya kurang puas. Saya pengen sekali sebenarnya kalau ini bisa offline, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kita berjauh-jauhan. Tapi kalau offline, saya biasanya lebih ada gamifikasi, ada interactive discussion yang lebih variatif. Ya. Jadi semoga lah, semoga masih banyak yang bisa ditangkap atau yang bisa dipelajari, baik dari saya atau dari teman-teman. Dan tidak lupa saya juga terima kasih untuk rekan-rekan selama ini memberi saya ilmu, ya, memberi saya pengalaman. Tanpa Bapak Ibu sadari, apapun yang Bapak Ibu sampaikan, saya catat Bapak Ibu. Kalau tidak percaya ini, saya punya kertas, ini untuk catatan apa yang saya dapat dari pengalaman kerja, dari pandangan Bapak Ibu sekalian. Saya masih punya banyak kertas di bawah, setiap kali saya ngajar, saya juga belajar. Jadi saat naif banget kalau dosen itu berhenti belajar, betul katanya Pak Jitono ya. Saya masih baca ulang lagi bukunya Malcolm Gladwell yang Blink yang sudah sekian tahun lalu saya pelajari. Saya baca ulang-ulang lagi, oh ternyata dulu saya nggak ngerti ini, sekarang saya ngerti. Dulu saya skip halaman ini, ternyata sekarang penting. Itulah pentingnya belajar, ya. Dan sampai detik ini, sampai hari ini pun saya masih sering dengerin Spotify untuk belajar banyak sekali podcast yang menarik dari luar negeri. Bapak Ibu,
Setengah 9 seperti biasa saya ada jadwal bimbingan dengan mahasiswa skripsi. Inilah pertemuan terakhir kita di kelas data analytics. Sebenarnya lebih tepatnya data in business, karena data analytics itu ranahnya di sistem komputer yang saya ngajar juga di situ. Next materinya saya akan bikin lewat video learning. Jika ada yang perlu disampaikan, ada pertanyaan, silahkan, kita masih punya waktu. Bapak Ibu yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapat, boleh. Malam, Pak. Malam Pak Haji. Iya, Sudah sehat Pak? iya, puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan Pak, sehat. Iya. Jadi ini, Pak, berkaitan dengan tugas tadi itu yang sempat saya Ya, dengar, itu lebih baik kalau menurut saya ya, Pak, secara pribadi, Pak, apa tidak dalam jam-jam ini gitu, Pak. Kalau saya secara pribadi ya, Pak. Tadi kan Bapak bilang kan opsional ya, Pak ya. opsional, betul. Opsional gitu. Sebab kadang-kala kan ada teman-teman juga apa ya, pas jam-jamnya dia mungkin kecapean. Benar Yes, kan? Memang yes. idealnya saya setuju, Pak. Idealnya memang pada waktu jam kuliah supaya tidak membebani, saya setuju. Tapi kadangkala karena kesibukan juga capek, Pak. Capek Siap. udah suntuk, terus waduh harus ngerjakan ini sesuai jam kuliah. Pusing Pak, ya. Waduh, padahal pengennya Pusing. istirahat, Pak. Iya kan? Iya, Nah, iya, iya. cara pribadi juga tak seperti gini pengennya istirahat gitu, Pak. Berpikir Siap. udah lemot, Pak. Jadi kayak energinya itu sudah waduh, udah capek begitu, Pak. Jadi kalau saya secara pribadi pengennya sih mungkin Bapak bisa kasih kesempatan sesuai dengan pribadi gitu, Pak. Maksudnya kalau dia bisa mengerjakan besok ya nggak apa-apa begitu. Kalau bisa seperti kayak dalam jam-jam kuliah ini ya silakan gitu. Supaya nanti kan setiap pribadi kan berbeda ya, Pak ya. Supaya Siap. hasilnya bisa optimal. Begitu, Pak. Saya masih ingat ceritanya Bapak itu yang di matkul yang sebelumnya itu. Bapak kan cerita kadangkala saya suka minum ini AW sasar Oh pari. iya, Iya kan? ya, Saya juga sempat nyelidiki itu, Pak. Jadi ternyata itu ada energinya kan, ada gulanya kan. ya, glukosanya, ya Pak. Jadi itu kalau kita lihat secara ilmiah itu karena ada energinya, ada gulanya itu, Pak. Ada glukosanya. Itu yang dibutuhkan otak untuk berpikir, Pak. Contohnya saya seperti sekarang ini kemampuan otak saya menurun begitu, Pak. Karena kecapean begitu. Jadi kalau untuk mengerjakan tugas ya saya secara pribadi ya pengen istirahat dulu gitu, Pak. Mungkin dalam Yes, waktu nanti baru saya bisa yes, kerjakan supaya hasilnya bisa optimal. yes Kemudian Pak. berkaitan dengan kuliah selama ini, Pak ya, saya setuju, Pak, bahwa memang kita itu harus selalu belajar gitu. Sama seperti yang Bapak katakan itu, bahwa dengan mengajar itu kita juga mendapatkan masukan dari berbagai perspektif. Sebenarnya guru atau dosen itu juga belajar, Pak. Yap, Benar kan? Kita yap. dapat masukan. Oh iya, kenapa saya nggak berpikiran seperti demikian ya? Oh iya, ada masukan bagus nih, gitu, Pak. Jadi ada kalau Bapak tahu Richard Feynman teknik, Oke, ya. itu kan peraih Nobel, Pak. Jadi dia berkata bahwa dengan mengajar kita akan mendapatkan semakin dalam ilmu yang kita kuasai begitu, Pak. Berkaitan dengan juga buku, Pak. Saya setuju, Pak. Bahwa kadang ada buku pada saat kita pertama kali membaca, kita masih belum mengerti. Contohnya seperti yang Bapak katakan tadi, Malcolm Gladwell kan. Itu saya sudah membaca semua bukunya, Pak. Bagus, Pak. Itu merangsang kita untuk berpikir. Ada Blink, ada Outliers, ya kan, ada Tipping Point, ada Dog, ada dan lain-lain begitu, Pak. Jadi buku itu kalau menurut saya, buku pada pertama kali kita baca, kita masih belum mengerti, tidak apa-apa. Nanti kita dengan membaca buku yang lainnya, itu akan mengisi, Pak. Celah-celah gitu, dan pada saat kita membaca untuk yang kedua, ketiga, keempat, ya kita semakin mengerti ya, semakin mendalam ya. Contohnya Bapak sempat pernah sebutkan, Bapak sempat membaca buku The Intelligent Investor, Benjamin Graham kan? Yep. Nah, Bapak pada waktu pertama kali membaca mungkin masih ada banyak hal yang belum mengerti, Pak. Tapi pada Bapak kedua, ketiga, keempat yang Bapak katakan setiap tahun saya berusaha untuk membaca itu, wah saya semakin mengerti ya, begitu Pak. Jadi membutuhkan juga pengalaman, membutuhkan juga insight-insight dari kehidupan kita, interaksi dengan yang lain, dari buku-buku yang lain, itu akan memperkaya kita, sehingga kita semakin memahami maksud dari penulis. Dan itu saya ingat bahwa dulu Bapak sempat mengidolakan Bapak Hirmawan Kartajaya, Pak. Ya. Oh, terima kasih Pak, diingat semua ya kayaknya tentang saya nih. Oh, saya ingat semua, Pak. Saya hanya pengingat, Pak.
Saya Wah, orangnya hebat, suka hebat. mengingat secara detail gitu Pak. Jadi saya ingat semua dari Bapak mengatakan di mata kuliah digital marketing, kemudian analisa tren pasar, perilaku konsumen, dan sekarang seperti ini Pak. Jadi bahwa Bapak Hermawan Kartajaya itu juga memiliki moto kan Pak, bahwa seperti tetes ilmu itu seperti tetes air di tengah samudra Pak. Hmm. Syihal Uya kalau dia bilang itu moto hidupnya Pak Hermawan Kartajaya. Jadi prinsipnya dia adalah kita itu harus senantiasa belajar. Jangan cepat berpuas diri. Kita sudah seperti yang Bapak katakan dulu Bapak jago SEO, kemudian Bapak sempat katakan bahwa sekarang mulai belajar lagi SEO karena ada perkembangan-perkembangan walaupun cara konsep sama. Saya setuju Pak. Sebab kalau kita berpuas diri tanpa kita sadari Pak, ilmu kita statis dan kita ilmu kita akan menjadi obsolete Pak, usang. Yap. Karena selalu ada perkembangan, ilmu itu dinamis. Sama seperti yang dikatakan kita harus jadi lifelong learner Pak. Jangan Ya. merasa sudah S2, S3, doktor, profesor. Kebanyakan kalau saya lihat orang-orang kalau sudah mencapai gelar tertentu sudah puas, Pak. Padahal sebenarnya ilmu itu banyak sama seperti yang dikatakan oleh Hermawan Kartajaya. Luas sekali. Sehingga kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa upgrade. Begitu, Pak. Karena itu ilmu dinamis. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Keren Pak Haji. Ini selalu membantu saya untuk menyimpulkan Pak Haji ya. Jadi pandangan Pak Haji ini penting sekali menurut saya. Ya, jadi saya tanggapi dulu yang pertama mengenai eh, tugas. Ya, tugas ini sebenarnya kan persyaratan dari badan akademik itu harus ada nilai tugas. Sebenarnya tadi saya sampaikan Pak Haji ya, jadi boleh dikerjakan malam ini, tapi batas waktunya sampai minggu depan Pak, hari Rabu Pak. Jadi saya sebenarnya tugas ini nggak mau ngasih Pak, tapi butuh bahan untuk menilai gitu ya, biar fair. Karena seperti rekan-rekan tahu ini banyak rekan-rekan yang hebat tapi pemalu di kelas ini. Jadi saya bingung mau nilai ini nilai berapa ini karena kok jarang ngomong, jarang partisipasi aja juga bingung gitu ya. Jadi sehingga udahlah saya kasih opsi terus saya tanya Bu Adriani saya masih ada tanggungan kurang pertemuan. Iya Pak, satu Pak karena tanggal merah waktu itu Pak, Lebaran atau apa waktu itu ya. Waduh, ini waktunya gimana? Saya nggak apa-apa ngajar lagi Bu, tapi kata Ibu Adriani boleh Pak, tapi kasih opsi aja ke teman-teman mau video learning atau belajar ternyata teman-teman nyamannya video learning, nggak ada masalah itu nanti akan saya create. Jadi waktu untuk mengulang tugas sampai minggu depan, jangan khawatir. Anda mau family time dulu sampai akhir minggu tidak ada masalah. Hari Rabu Anda kumpulkan boleh. Dan untuk linknya nanti saya sampaikan ke Mas Ical ya, tolong dibantu Mas Ical ya. Nanti saya bikin link Mas Ical ya, nanti didistribusikan teman-teman untuk link. Mas Ical, halo. Gitu ya. Jadi untuk link pengumpulan tugasnya saya sampaikan Mas Ical, Mas Ical yang mendistribusikan atau di Google Classroom atau mana Mas Ical ya biasanya. Nanti silakan. Biasanya di Google Classroom, Pak. Oh ya, Google Classroom ya. Kan bukan di grup biasanya kan, grup itu kan banyak ini ya. Jadi di Google Classroom silakan diupload maksimal hari Rabu jam 12 malam pun nggak ada masalah. Untuk menutup, saya tadi menanggapi Pak Aji menarik juga ya untuk lifelong learner. Cristiano Ronaldo baru-baru ini ditanya sama seseorang gitu. Kamu kok bisa sehebat itu? Bahkan pemain-pemain Liga Inggris itu selalu bingung gitu. Kamu itu bisa latihan secara membabi buta sangat agresif gitu. Yang lainnya kita pikir pemain-pemain di Eropa ya yang main sama kamu dulu di Real Madrid, di MU itu sudah sangat disiplin. Tapi mereka yang disiplin pun bingung lihat kamu latihan. Kayak kamu nggak pernah tidak pernah malas dan subuh-subuh sudah latihan, nanti semuanya udah pulang kamu tetap latihan. Tetap melatih otot-ototmu. Malam pun semuanya istirahat kamu tetap latihan. Jadi yang disiplin pun bingung karena kamu super disiplin gitu. Ini yang dikatakan teman-temannya di Real Madrid. Kok bisa gitu? Terus ditanya sama wartawan, kenapa kamu bisa seperti itu? Apakah kamu nggak pernah punya rasa males atau enak nonton TV aja lah gitu, enak santai-santai? Dia bilang, setiap hari saya ketemu merasa malas. Jadi bukan saya nggak punya rasa, setiap hari saya ketemu merasa malas. Masalahnya saya bertarung, saya fight dengan rasa malas itu, sama netralkan emosi saya, nggak ada rasa malas, dinetralkan di netral N gitu ya. Kalau kita naik mobil, dinetralkan dulu. Karena ini harus saya lakukan. Saya tahu impian saya jadi orang terbaik di dunia masalah sepak bola, dan saya nggak pernah ragu sedikit pun saya akan menjadi orang seperti itu. Jadi rasa malas itu saya fight setiap hari. Dan itu muncul, kita human being, kita orang-orang biasa yang selalu ada rasanya. Saya itu menguatkan saya karena
saya juga memaksa diri saya awalnya untuk baca buku. Sampai sekarang kalau disuruh stop baca buku, saya nggak bisa karena udah terbiasa. Kayak orang gosok gigi, satu hari nggak gosok gigi nggak bisa, risih kan pasti. Jadi saya memaksa harus disiplin, harus belajar tiap hari. Kalaupun saya malas baca buku, mentok malasnya, paling nggak saya denger ilmu baru dari Spotify, dari YouTube. At least itulah. Waktu nyetir, waktu mau tidur, paling nggak ada ilmu baru. Giliran besok saya praktek atau enggak, urusan nanti. Dan saya agak miris belakangan ini, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya sering cerita, saya juga seorang investor, walaupun bukan investor besar, saya investor kecil Bapak Ibu ya. Tapi saya berani kalau saya punya 100% uang tunai, 70% saya masukkan di saham, saya berani. Gitu. Bahkan sekarang juga ada porsi yang lebih spekulatif yang namanya cryptocurrency. Saya juga masuk di cryptocurrency. Awalnya lucu. Teman-teman, tahun 2021 banyak yang hancur di cryptocurrency, mahasiswa. Saya masuk supaya saya ngerti kenapa kamu hancur. Karena banyak curhat ke saya, Bapak Ibu. Saya masuk hanya untuk mengedukasi. Tapi sekarang saya masih ada beberapa aset yang saya mainkan. Beberapa sangat spekulatif. Saya tidak menyarankan. Tapi yang saya miris adalah banyak anak SMP, anak SMA masuk di situ pakai uang orang tuanya, masuk di cryptocurrency dan hancur. Hancurnya nggak banyak Bapak Ibu. Ya, kalau kita ngomong anak SMP, orang SMA, dia cuma berani berapa. Buat kita mungkin yang sudah bekerja itu nggak banyak. Hancur, eh, tapi masalahnya sebelum sebelum hancur ya, dia main cryptocurrency atau dia main saham, dia trading saham, dia scalping tanpa tahu fundamental dari awal. Makanya tadi saya bilang saya harus belajar lagi Benjamin Graham ngomong apa. Eh, dia masuk di situ dan dia ngata-ngatain orang yang selama ini memberi edukasi yang baik mengenai saham, mengenai hati-hati investasi itu. Sebenarnya kalau kamu nggak ngerti reksadana dulu, atau kamu belajar obligasi dulu, kamu belajar The Fed itu apaan, dia ngomong apa, pengaruhnya ke pasar modal kita apa. Masalahnya adalah yang katanya orang-orang anak-anak kecil ini bocil-bocil, bocil-bocil cryptocurrency itu ngata-ngatain orang yang memberi edukasi mengenai investasi yang benar. Dia ngata-ngatain, oh kamu investasinya reksadana sih, pantas kamu nggak kaya-kaya, padahal dia sendiri bocil yang belum kaya. Miris kan Bapak Ibu ya. Kita itu, inilah yang dikatakan Profesor em, Rad Kasali ya, hilangnya kepakaran gitu ya. Karena kadang-kadang orang nonton YouTube sudah merasa dia pakar gitu ya. Kan miris karena nggak kuat fundamentalnya, denger influencer ngomong apa, oh ini investasi bagus, kita masukkan semua uang jajan kita masukkan uang kos, kita masukkan. Waduh, masalahnya banyak sekali mahasiswa, uang kosnya dimasukkan di saham, hancur, dan nangis-nangis di saya, dan menyalahkan pasar. Nah, inilah, yuk kita belajar. Kadang kita perlu untuk back to basic, kita belajar fundamental, kita belajar lagi fundamental marketing. Kalau belum mengerti digital marketing, belum mengerti SEO, tidak apa-apa, kita belajar lagi dari produk, price, placement, promotion, physical evidence, proses, ya. Kita belajar dari situ lagi, kemudian kita kembangkan positioning, differentiation, branding, kemudian sampai kepada SEO, kemudian sampai pada advertisement, sampai pada analytics. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi untuk kekurangannya, Bapak Ibu. Kita foto dulu, Bang Ical ya. Nanti tolong di screenshot. Baik, Pak. Ya, Monggo minta Bapak Ibu tolong bisa on untuk cam foto semuanya. Di terakhir di pertemuan kelas terakhir ini. ini, Pak ya. Ya, ya lagi di jalan nggak apa-apa lah, gelap-gelapan gitu ya. Sama lagi setrika juga nggak apa-apa ya, kita foto dulu ya. Silakan, Bang Ical. Baik, hitungan ketiga 2 kali ya resmi dulu. Nanti Oke, yang kedua gaya bebas. boleh, boleh. 1, 2. Baik, yang kedua boleh gaya Bapak Ibu. Pertemuan terakhir. Oke, 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. terima kasih sekali kebersamaannya, Bapak Ibu, informasinya terima kasih. Jangan lupa kontak-kontak, jangan putus silaturahmi. Boleh kontak saya di sosial media atau di WA. Ya, kita ngobrol lagi masalah bisnis. Terima Sampai kasih ketemu di banyak semester Pak. Selamat selanjutnya. malam. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih, Terima kasih, terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Hari. Terima kasih Pak Ari. Malam ya, terima kasih Bu Santi.